Halo, selamat pagi saudara, selamat pagi Tepo. Iya, selamat pagi Nurina. Ada berita apa hari ini? Iya, kalau Harian Kompas seperti biasa hari ini juga mengangkat beberapa informasi utama. Namun Nurina tahu nggak kalau hari ini ada 18 wakil menteri yang akan ditentukan nasibnya? Yang lagi deg-degan hari ini ya, 18 Betul sekali. menteri akan ditentukan nasibnya di Mahkamah Konstitusi. Karena akan diputuskan nih jabatan wakil menteri yang akan dihapus atau tidak ya, Iya. karena sudah ada Uji materi. Betul, nanti MK akan memutuskannya hari ini dan kita akan tunggu seperti apa nasibnya. Ini masih di luar dari posisi 19 karena sebetulnya satu posisi sudah dari sedang kosong. Iya, Iya. dari posisi Wamen ESDM ya. Iya, tapi selain itu kita juga punya 3 informasi utama seperti biasa. Betul, dan saudara inilah 3 informasi utama yang akan diangkat Kompas pagi hari ini. 1 orang tewas dan 2 orang luka terkena anak panah saat masa Komite Nasional Papua Barat KNPB dibubarkan paksa ketika berusaha menyerang warga dan merusak perumahan di Kampung Harapan Sentani, Jayapura, Papua. Sukabumi dilanda gempa 6,1 skala magnitudo pada Senin petang. 2 anak terluka dan 68 rumah rusak akibat gempa. Warga di beberapa wilayah di Indonesia mengabadikan gerhana bulan yang terjadi pada Senin petang kemarin. Gerhana bulan ini terlihat jelas di beberapa wilayah Indonesia. Ya, dan tentu saja Nurina serta saudara tidak lengkap rasanya Kompas Pagi tanpa kehadiran informasi dari arena olahraga. Ini biasanya paling ditunggu-tunggu oleh para pria di pagi hari. Iya, betul sekali. Dan untuk lengkapnya kita akan panggil langsung si pembawa acaranya Iya, langsung. rekan kita Feliciano Haryanto. Ya, selamat pagi. Apa kabar, Felis? Ya, seperti biasa Kompas Pagi akan melengkapi pagi Anda dengan informasi dari dunia olahraga. Wah, silakan bocorannya. Oke, kita lihat ini dia highlight ya. Bola yang akan digunakan di Piala Eropa 2012 diperkenalkan. Setelah melakukan riset selama 2 tahun, Adidas akhirnya merilis Tango 12. Bola ini diklaim teruji di berbagai kondisi dan cuaca. Tim asal Jepang Masakazu Ito berhasil menjuarai Tour de Sengkarak 2012 etape 1 yang menempuh jarak 77,5 km. Ya, itu dia saudara dan juga Teguh yang pastinya akan ada update tentang Euro. Gimana persiapannya? Wah, seru nih, yang pasti minggu ini kita siap-siap untuk begadang ya. Iya, Nonton berbagai macam pertandingan di Euro. harus akan jadi Batman kayaknya. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke Kompas Pagi bersama saya Feliciano Haryanto. Dan saya Teguh Parvinanda. Saya Nurina Safitri, Anda menyaksikan Kompas Pagi. Ya, saudara, segera kita mulai informasi pertama. 1 orang tewas dan 2 orang luka terkena anak panah saat masa Komite Nasional Papua Barat atau KNPB dibubarkan paksa ketika berusaha menyerang warga dan merusak perumahan di Kampung Harapan Sentani, Jayapura, Papua. Puluhan orang diamankan polisi dalam peristiwa ini. Suasana di kota Abe Pura Wamena dan Sentani mencekam sejak Senin pagi. Sejumlah toko di sepanjang jalan tutup karena masa Komite Nasional Papua Barat KNPB akan memaksa berunjuk rasa meski tak mendapat izin dari aparat kepolisian. Polisi mencoba menghadang puluhan truk masa KNPB yang datang dari arah Sentani menuju Jayapura. Masa KNPB yang sempat berusaha menerobos hadangan polisi akhirnya memilih kembali ke arah Sentani. Namun dalam perjalanan masa tiba-tiba turun dari truk dan langsung menyerang warga serta merusak pertokoan dan perumahan. Polisi akhirnya membubarkan massa menggunakan meriam air dan mengeluarkan tembakan ke udara. Akibat kejadian ini 1 orang dari massa KNPB meninggal, diduga terinjak-injak saat massa berlarian. Selain itu 2 warga terluka akibat terkena anak panah. Polisi juga mengamankan puluhan pendemo di Polres Sentani, Jayapura. Ferry Fadli, Sentani, Jayapura, Papua. Aksi damai puluhan warga yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat diakhiri dengan kericuhan. Betul sekali, dan alih-alih tujuan mereka tercapai, korban luka dan tewas malah menjadi bayarannya. Masa yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat yang awalnya melakukan aksi damai di Abe Pura, Jayapura, akhirnya mengamuk dan menewaskan 1 orang pada Senin siang. Dan aksi mereka ini sudah sering terjadi. Mereka meminta keadilan atas referendum yang sejak lama menjadi tuntutan KNPB untuk menentukan nasib sendiri.
Dan sementara aksi kemarin dipicu penolakan kehadiran unit percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat UP4B bentukan pemerintah pusat. Ya, Komite Nasional Papua Barat ini telah terbentuk sejak 1961. Kelompok masyarakat ini ada sebagai kelompok Papua yang berkampanye untuk kemerdekaan Papua dan Papua Barat. Sedangkan Parlemen Internasional Papua Barat mengenali KNPB sebagai koordinator domestik untuk gerakan kemerdekaan Papua Barat. Ya, saudara, puluhan rumah rusak dan 2 orang luka akibat gempa 6,1 skala magnitudo yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat pada Senin petang kemarin. Ya, dan hingga Senin malam, Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sukabumi masih terus mendata kerusakan akibat gempa yang juga sempat membuat warga panik dan berhamburan keluar. 2 anak terluka di bagian kepala dan perut karena tertimpa bangunan saat gempa terjadi pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat Senin kemarin. Gempa juga membuat 68 rumah rusak di 6 kecamatan. Untuk rusak ringan itu jumlahnya ada 33 buah rumah. Terus untuk rusak sedang itu jumlah totalnya ada 29 rumah. Terus untuk rusak berat itu ada 6 rumah. Dan 2 mungkin masih tetap itu adalah korban luka yang ada di Kecamatan Pabuaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan melanjutkan peninjauan ke rumah penduduk pada Selasa pagi. Gempa dengan kedalaman 24 km membuat warga panik karena guncangan yang terjadi beberapa menit. Warga pun sempat berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Andres Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Ya, Teguh, ternyata kepanikan akibat gempa yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat pada Senin petang kemarin tak hanya dirasakan oleh warga Sukabumi. Ya, betul sekali, warga Bandung dan Bogor juga ikut merasakan gempa berkekuatan 6,1 skala magnitudo ini. Mahasiswa yang sedang melakukan pemantauan gerhana bulan parsial atau sebagian di Observatorium Bosya Lembang, Bandung Barat sempat panik akibat gempa 6,1 skala magnitudo yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Para mahasiswa berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Gempa terjadi bertepatan dengan puncak gerhana bulan parsial atau sebagian. Setelah guncangan gempa berhenti, mahasiswa kembali melakukan aktivitas mengamati fenomena gerhana bulan. Gempa juga dirasakan cukup kuat di Kota Bogor. Gempa yang terjadi pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat ini sangat terasa di Kampung Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Sejumlah pengunjung warnet langsung berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Warga masih berkerumun di pinggir jalan setelah guncangan mereda untuk menghindari kemungkinan adanya bangunan yang roboh. Hingga Senin malam belum ada laporan mengenai kerusakan yang terjadi di wilayah Bogor akibat gempa di Sukabumi. Tim Liputan Kompas TV, Bogor dan Bandung, Jawa Barat. Ya, saudara, kami lanjutkan ke informasi berikutnya. Supporter Persebaya yang tewas dalam kericuhan pada laga Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya, Senin siang dimakamkan. Pertandingan sepak bola antara Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora 10 November menjadi pertandingan pertama dan terakhir yang disaksikan langsung Purwo Adi Utomo. Pelajar kelas 3 SMK Negeri 5 Surabaya ini harus kehilangan nyawa. Ia tewas terinjak-injak saat terjadi kericuhan antara pendukung tim Persebaya dan polisi. Sehari-harinya, Pak? Ya, sekolah seperti biasa, pulang sekolah, udah itu aja nggak kemana-mana. Lihat sepak bola barusan pertama kali ini. Ratusan bonek mania mengiringi proses pemakaman Purwo Adi Utomo. Jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum Asem Jajar, Surabaya. Kedua orang tua, kerabat, dan rekan almarhum tak kuasa menahan duka. Tidak hanya supporter, sejumlah pemain Persebaya, diantaranya Andik Firmansyah juga hadir dalam pemakaman ini. Mereka turut prihatin atas musibah yang menimpa bonek mania. Kericuhan terjadi ketika ada pelemparan ke lapangan dan bangku pemain cadangan dari tribun penonton. Upaya supporter yang berusaha masuk lapangan memaksa polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa. Untuk menghindari kejaran polisi, ratusan bonek berebut turun ke pintu keluar. Tak sedikit dari mereka yang terjepit, baik perempuan maupun anak-anak. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Hanya berselang seminggu, total 4 nyawa remaja melayang.
Dan memang bukan saja prestasi yang terdepan, melainkan aksi membabi buta yang membuat nyawa meregang. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, mau dibawa kemana dunia sepak bola kita ya? Kericuhan demi kericuhan. Inilah yang mungkin tergambar dalam wajah sepak bola di Indonesia. Minggu 3 Juni, usai pertandingan Liga Primer Indonesia antara Persija melawan Persebaya misalnya. Seorang tewas saat bonek, sebutan bagi supporter Persebaya, berulah melawan polisi. Padahal belum genap sepekan, di Jakarta ulah supporter Persija juga membuat nyawa melayang. Lagi-lagi para supporter berulah usai pertandingan Persib melawan Persija pekan lalu. 3 nyawa remaja meregang. Klub-klub bisa membina supporter-supporternya sehingga ya itu tadi semangat tapi damai. Kemudian pimpinan-pimpinan supporter juga harus mendisiplinkan anggotanya. Sementara itu mereka-mereka yang melakukan kekerasan dalam rangka menonton sepak bola, itu saja bagi saya sudah termasuk perusuh-perusuh sepak bola yang harus ditindak secara tegas. Sebaliknya, pihak keamanan pun tentu saja mempunyai prosedur-prosedur tetap yang perlu diikuti dalam rangka mengamankan dan menertibkan kericuan-kericuan yang terjadi dalam kerangka pertandingan sepak bola. Di tahun ini saja terjadi 4 kali kericuhan yang membawa maut, termasuk di Jakarta dan Surabaya. Di Lamongan, usai pertandingan Persebaya melawan Persibo Bojonegoro, 4 orang tewas dan 16 luka-luka. Di Semarang, hanya karena saling ejek, terjadi bentrokan yang menewaskan 1 orang dan melukai 4 orang lainnya. Apa yang bisa dibanggakan? Soal prestasi, di kancah Asia Tenggara saja Indonesia belum bisa bicara. Sesama pengurus masih berebut kuasa. Lalu apakah nafsu ricuh membabi buta yang selalu dikenang dari dunia sepak bola kita? Sungguh memprihatinkan. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, terkait dengan kematian dari supporter sepak bola yang ada di Surabaya, kita tadi pernyataan dari Menpora Andi Malarangeng. Iya. Nah, ini juga masih ada kaitan dengan Menpora Andi Malarangeng. Rasa kecewa anggota Komisi 10 DPR muncul atas batalnya rapat dengar pendapat dengan Menpora Andi Malarangeng dan justru kala rapat baru saja dimulai. Nah, Menpora ini dipanggil DPR pada Senin pagi, salah satunya untuk memberi keterangan terkait proyek Hambalang. Dan bagi anggota Dewan, pemanggilan ini untuk mengklarifikasi membengkaknya anggaran proyek pembangunan pusat olahraga itu. Ruang sidang Komisi Olahraga DPR RI Jakarta. Seharusnya Menpora Andi Malarangeng memberi penjelasan kepada Komisi Olahraga DPR yang menjadi mitra kerjanya. Tapi mendadak Menpora Andi membatalkan karena dirinya dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perubahan jadwal ini sudah berkali-kali terjadi. Padahal Komisi Olahraga berupaya mendalami kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sangat rendah di kuartal pertama ini. Saya sebagai anggota merasa kecewa bahwa rapat tadi tidak bisa terlaksana sebagaimana agenda yang telah dibuat. Karena salah satu agendanya adalah kita ingin mengevaluasi program Kementerian Pemuda dan Olahraga selama kuartal pertama tahun 2012. Dari data yang disampaikan pada kami bahwa pelaksanaan program di Kementerian Pemuda ini sangat rendah sekali serapannya pada awal kuartal pertama ini. Menurut anggota Komisi 10 lainnya, pemanggilan Menpora penting untuk mengungkap membengkaknya biaya pembangunan pusat olahraga Hambalang menjadi 1,2 triliun rupiah. Padahal mereka tak merasa pernah membahas dan menyetujui dana tersebut. Oh tidak, yang ada single years, tahun tunggal. 275, oke kita bahas. Nanti bangunannya kayak gini. Tiba-tiba ngusulin lagi 400, bangunan kayak gini. Begitu 500, kita akan gunakan untuk yang lain. Oh tidak bisa, ini harus untuk Hambalang. Nah ini persoalan, makanya bentuklah panja. Itu sejarahnya panja lahir di 6 Februari itu adalah itu. Ketika kita tidak mendapat konfirmasi tentang pembahasan soal multi-years itu. Pernyataan ini dibantah Menpora. Terima kasih. Pokoknya kami mengikuti apa yang sudah kami lakukan, ya penambahan baik itu dari 150 kemudian 400, kemudian multi years-nya juga begitu kami mendapatkan persetujuan juga disampaikan kepada DPR. Menpora Andi Malarangeng akan kembali memberikan keterangan tentang pembangunan pusat olahraga Hambalang kepada Komisi 10 DPR pada Kamis malam.
Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Ya, dalam menyelesaikan proyek Hambalang, anggaran yang dikucurkan terkesan meningkat secara tergesa-gesa dan signifikan. Ya, dari anggaran yang hanya senilai 125 miliar rupiah dalam 2 tahun meningkat menjadi lebih dari 1 triliun rupiah. Peningkatan skala proyek Hambalang dapat dikatakan tergesa-gesa dan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam APBNP 2010, anggaran dinaikkan 25 miliar dari anggaran semula. Dan kemudian dalam APBN 2011, proyek Hambalang mendapat 400 miliar rupiah atau meningkat 250 miliar rupiah daripada sebelumnya. Ya, peningkatan signifikan terjadi dalam APBN perubahan tahun 2011. Meningkat hampir 800 miliar rupiah, anggaran proyek Hambalang pun menjadi 1,2 triliun rupiah. Ya, saudara, korupsi sekitar proyek Hambalang semakin tercium tajam dan memang sejumlah perusahaan kontraktor yang terlibat dalam pembangunan proyek itu pun menjadi sorotan. Ya, proyek Hambalang dikerjakan melalui kerjasama operasi PT Adikarya dan PT Wijaya Karya. Kemudian disubkontrakkan hingga beberapa lapis perusahaan. Subkontraktor proyek ini mencapai 17 perusahaan, termasuk di dalamnya PT Dutasari Citra Laras yang pemiliknya adalah Mahfud Suroso. Nama Atiyah Laila, yakni istri Anas Urbaningrum, masuk daftar orang yang diduga terlibat dalam proyek ini. PT Dutasari adalah perusahaan yang akan mengerjakan kelistrikan dan sistem pipa air di Hambalang. Perusahaan ini pun mensubkontrakkan lagi perusahaan lainnya PT Bestido dan PT Kurnia Mutu. Ya, dari perkembangan kasus suap cek perjalanan, tersangka Miranda Gultom masih ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ya, dan suami serta keluarga Miranda pun datang menjenguk pada Senin pagi. Selain keluarga, kerabat Miranda juga banyak yang berkunjung. Kunjungan terhadap tersangka kasus suap cek perjalanan DGSBI 2004 ini berlangsung sekitar 2 jam disebabkan jumlah pengunjung yang cukup banyak. Senin pagi menjadi hari spesial bagi Miranda. Anak dan cucu Miranda menjenguknya di Rutan KPK Jakarta. Oloan Siahaan, suami Miranda yang juga rektor Universitas Dharma Persada, membawakan buku tentang ekonomi dan bingkisan kue bagi Miranda. Selain keluarga dekat, sanak saudara terus berdatangan ke Rutan KPK untuk menjenguk Miranda. Menyikapi banyaknya kunjungan bagi Miranda, KPK menyatakan tidak ada larangan terkait jumlah pengunjung selama tahanan tidak keberatan. Gini, kalau kan ada jam besuknya. Kalau jam besuk itu tergantung dari si tersangkanya mau dikunjungi apa enggak gitu. Kalau nggak mau ya kita tolak. Itu di jam-jam besuk ya. Nah, di luar jam besuk itu tentu harus ada izin dari penyidik, juga kepala rutan. Dalam hal ini KPK, rutan KPK. Mengenai banyaknya itu? Ya, jadi itu tadi selama orang itu tersangkanya tidak keberatan ya tidak masalah. Dan itu juga kan tidak masuk ke dalam ini ada ruang tatap muka kan yang sudah disediakan oleh oleh KPK. Miranda ditahan KPK sejak Jumat pekan lalu dalam kasus suap cek pelawat yang melibatkan puluhan anggota DPR periode 1999-2004. Kasus ini bermula dari pemilihan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Kemenangan Miranda diduga karena memberikan uang pelicin. Kemudian kasus ini melibatkan karib Miranda, Nunun Nurbaiti. Nunun diduga memberikan cek senilai 24 miliar rupiah kepada bawahannya Ari Malangyudo. Ari membagikan cek itu kepada anggota Dewan melalui Endin Sufihara, Hamka Yandu, Dudi Makmun Murad, serta Uju Juhairi. Cek perjalanan kemudian menyebar pada 29 anggota DPR lainnya. Namun sampai saat ini, tak diketahui siapa penyandang dana 24 miliar rupiah untuk pembagian cek perjalanan ini. Kini penyelidikan mengarah pada perpindahan tangan cek perjalanan dari PT First Mujur Plantation ke perusahaan milik Nunun Nurbaiti. Artinya, KPK kini membidik sponsor pembeli dana rasuah bagi pemenangan Miranda. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Jerat korupsi semakin menguji nyali dan kompetensi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntaskan hingga ke akar-akarnya. Ya, mudahnya para koruptor mencari celah korupsi akibat sistem dan pengawasan yang longgar. Kasus dugaan suap cek perjalanan menjadi satir. Betapa sebuah jabatan di lahan basah perlu ongkos yang besar. Menilik catatan KPK, penyuapan menjadi modus terfavorit kedua dalam kasus korupsi yang kebanyakan didominasi kepala daerah.
sedangkan proyek pengadaan barang dan jasa bertengger di urutan puncak kasus korupsi. Sebut saja kasus proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang. Negara memboroskan 1,5 triliun uang negara untuk sebuah bangunan yang kini teronggok menjadi gedung yang usang dan rusak. Ambruknya fasilitas olahraga di Hambalang dibarengi pula dengan ambruknya rasa tanggung jawab para pemangku kepentingan. Korupsi paling sering mampir di kementerian, jumlahnya mencapai 90%. Hampir 50% kasus korupsi di negeri ini dilakoni para pejabat daerah yang nakal. Tidak sampai di situ, para penghuni Senayan dan pejabat BUMN pun turut andil mencoreng negara dengan pulasan korupsi. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Iya, ini saya lagi membaca nih ada informasi di halaman muka Kompas. Dana Headline, pendidikan. Iya. Oh iya, Ya, ini dana pendidikan guru di Timika. Tapi yang jadi headline tetap permasalahan Betul. ini ya. Masalah ikan. Kemarin juga kita sempat membahas soal ini ya, kelautan iya. kita. Nah, Dan nanti kita akan tentu akan membahasnya. hadirkan lagi ya. Iya. Di Ulas Kompas yang akan kami hadirkan seusai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Informasi olahraga nasional dan dari seluruh belahan dunia. Dapatkan suguhan berita olahraga favorit Anda dalam Kompas Sport setiap hari jam 11:30 malam. Kompas, inspirasi Indonesia. Waspada, pemicu radikal bebas ada di mana-mana. Masuk ke dalam tubuh, mengikat lemak jahat, menyumbat pembuluh darah, dan tingkatkan risiko jantung koroner. Kini hadir Entrasol, susu tinggi antioksidan dengan profit formula. Bantu cegah risiko jantung koroner dari sekarang. Entrasol, susu tinggi antioksidan. Kalau kejahatan dilakukan oleh Konstitusi Kasdut itu kan sebagian besar dari hidupnya, karirnya memang mencari harta benda dengan cara merampok. Kompas, inspirasi Indonesia. Keterbatasan tak membatasi saya untuk terus belajar, menambah pengalaman, mengembangkan kemampuan, sehingga saya bisa meraih mimpi dan membaginya dengan sesama. Karena itu, saya harus menjaga daya tahan tubuh agar tidak sakit, terus produktif, dan berguna bagi orang lain. Ayo bekerja dengan semangat untuk Indonesia produktif. Bersama Fatigon Aksi Semangat. Laju waktu meninggalkan jejak. Bergantinya peradaban membuat ada yang terlupakan. Walaupun ucapan terima kasih aja kita seneng rasanya. Oh makasih Pak Pos, ini buat beli rokok, buat beli es, itu kadang sering kayak gitu. Modernisasi membuat seakan ada yang hilang dalam kehidupan. Ada saldo, ada mobil oplet, sementara tram juga berjalan gitu. Nggak mungkin mobilitas Soekarno sebelum merdeka bisa sekencang yang dia praktekkan kalau dia tidak punya sepeda ontel. Yang itu yang membantu dia berpartisipasi dalam politik secara cepat. Mari punguti lagi lembaran yang tersobek gerusan zaman dalam Bab yang Hilang. Kompas, inspirasi Indonesia. Ya, saudara, kembali lagi di Kompas Pagi. Para guru sekabupaten Mimika, Kapua akhirnya mogok mengajar karena pemerintah daerah setempat belum juga mencairkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk tahun ajaran 2011-2012. Ya, akibat aksi mogok para guru, aktivitas belajar mengajar di hampir semua sekolah di Mimika lumpuh total. Aksi mogok guru yang digalang Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Mimika berlangsung serentak di semua sekolah di Mimika, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah lanjutan tingkat atas. Para guru mendesak pencairan dana BOS menyusul adanya imbauan dari Bupati Mimika yang melarang sekolah menarik pungutan dari siswa karena pemerintah daerah akan memberikan bantuan operasional sekolah. Namun hingga menjelang berakhirnya tahun ajaran 2011-2012, dana yang dijanjikan pemerintah daerah tidak kunjung cair.
Sementara ini sekolah hanya bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat dan provinsi yang nilainya sangat kecil untuk dibagi ke 182 sekolah se-Kabupaten Mimika. Bupati Mimika Clementina belum memberikan respon karena sejak mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Papua, Clement jarang berada di Mimika. Dan menurut rencana, para guru akan memperpanjang aksi mogok mengajar hingga Sabtu mendatang. Ya, dana BOS Kabupaten Mimika untuk tahun ajaran 2011-2012 dianggarkan sebesar 23 miliar rupiah yang diambil dari APBD Mimika. Dan jika dibandingkan dengan total dana BOS Provinsi Papua yang sebesar 331 miliar rupiah, dana BOS dari pemerintah Kabupaten Mimika hanya 6,9%-nya. TNI Angkatan Laut kewalahan mengatasi pencurian ikan yang melibatkan kapal berbendera asing. Minimnya armada patroli dan maraknya penyalahgunaan izin kapal asing serta tingkat kesiapan operasional yang tidak selalu 100% menjadi faktor penyebabnya. Saat ini baru ada sekitar 150 kapal perang TNI AL untuk mengamankan wilayah seluas 5,9 juta kilometer persegi. Kapal patroli TNI AL membutuhkan minimal 5 ton solar untuk patroli sehari. Dengan hanya dijaga oleh 4 kapal di Laut Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Akibatnya, terus terjadi pencurian ikan di area lebih dari 250 km persegi. Begitu juga wilayah Aceh, luas perairan mencapai 295.370 km persegi. Dengan panjang garis pantai 1.660 km, kepolisian di Aceh hanya dilengkapi 1 kapal yang hanya mampu berlayar hingga 12 mil laut atau sama dengan 21,6 km. Ratusan guru di Kabupaten Mimika, Papua dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah lanjutan tingkat atas berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Mimika, Timika. Para guru ini mogok mengajar karena menuntut pencairan dana bantuan operasional sekolah daerah tahun anggaran 2011. Akibat pembogokan ini, penyelenggaraan ujian akhir semester ditunda. Dana BOS 2011 sekitar 23 miliar rupiah yang belum cair merupakan bagian dari kebijakan Bupati Mimika, Clementina. Para guru akan tetap mogok jika tuntutan pencairan dana BOS belum terlaksana. Indonesia negara kepulauan, namun tidak membuat para nelayannya hidup makmur. Hasil tangkapan ikan yang diperoleh harus dijual kepada tengkulak yang memberi modal. Hasil bertaruh nyawa di laut pun dihargai lebih rendah dari harga pasar. Kehidupan nelayan di perbatasan Kalimantan Timur setali 3 uang dengan nelayan lain hampir di seluruh Indonesia. Bahkan mereka harus ditambah dengan masalah kesulitan bahan bakar minyak serta harus bergantung kepada Malaysia. Kondisi ini membuat nelayan dan pemerintah Indonesia seperti tidak berkuasa atas perairannya sendiri. Nelayan hampir tidak bisa melepaskan diri dari kemiskinan. Nigeria berkabung selama 3 hari sejak Senin kemarin menyusul terjadinya kecelakaan pesawat pada hari Minggu di Lagos. 153 orang di pesawat dan belasan orang di darat tewas akibat terhempas puing pesawat. Di antara korban terdapat 1 warga negara Indonesia yang menjadi teknisi pesawat. Pesawat Boeing MD-83 berangkat dari Abuja, ibu kota Nigeria, menuju Lagos, kota terbesar di Nigeria. 20 km menjelang bandara Lagos, pesawat hilang dari radar kemudian jatuh menimpa permukiman penduduk. Informasi selengkapnya mengenai jatuhnya pesawat di Nigeria serta informasi lainnya dapat dibaca di harian Kompas yang terbit pada hari Selasa, 5 Juni 2012. Ya, dan untuk membahas berita di halaman muka harian Kompas yang terbit hari ini, nanti akan ada perbincangan antara Tauku dengan Mas Budiman Tanerjo, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas. Saya akan jemput Mas Budiman dulu. Kebetulan kita udah lihat ada di sana, Mas Budiman. Ada di sana Mas Budiman. Selamat pagi Mas Budiman. Selamat pagi Mas Budiman. Mas Budiman tukar tempat dulu sama Nurina. Nurina mau menyiapkan beberapa materi nanti kita bisa sampaikan. Berbagi teh Mas. Berbagi nanti saya bikinkan Mas. Ya, silakan Mas Budiman. Apa kabar Mas? Baik. Bisa? Bisa. Oke. Nah, kita lihat langsung saja deh Mas, kalau kita lihat di harian Kompas hari ini, di halaman mukanya ini 2 hari berturut-turut. Ada tema yang sama yang diangkat mengenai perikanan kita atau di laut. Tema yang diangkat nih, di laut kita kalah. Ada apa sih Mas sebenarnya terkait soal penyeludupan ikan dan lain sebagainya ini? Ya, sebetulnya bukan hanya 2 hari, mungkin sampai besok ya. Kita akan coba lihat. Sebetulnya kita hanya mau mengetuk pintu kepada pemerintah atau siapapun yang
punya kepentingan untuk melihat laut kita gitu kan, agar berbuat sesuatu lah ya. Kemarin dalam edisi Senin kita sudah membahas bagaimana ikan-ikan kita ya dijarah oleh nelayan-nelayan asing, oleh kapal-kapal asing. Dan sekarang kita melihat bagaimana pengakuan jujur dari TNI AL bahwa tidak mungkin TNI AL itu kemudian mengawasi laut yang sangat luas di Indonesia. Nah, ini kan persoalan pada paradigma. Karena selama ini kita menempatkan bahwa hanya di daratlah kita membangun, hanya di daratlah semuanya bisa dieksploitasi. Padahal masa depan mungkin terjadi di laut itu sendiri yang kaya dengan biota, kaya dengan ikan. Hanya kita sebetulnya tidak cukup punya kemampuan untuk mengelola itu. Mungkin juga karena soal manajemen juga gitu. Nah, kalau sampai TNI Angkatan Laut kita bisa menyatakan mereka tidak sanggup untuk menjaga secara keseluruhan luas wilayah laut kita, apa yang masalah kira-kira? Apa ada soal keuangan kah di sini atau mungkin armada kita yang kurang atau bagaimana? Atau memang saking terlalu luasnya laut kita sulit untuk dijangkau armada angkatan laut? Ya, yang pertama kalau kita lihat pada lagu-lagu yang dulu nenek moyangku bangsa pelaut seperti itu. Tapi kan ini kan tidak pernah tercermin dalam realitas keseharian kita gitu kan. Baru pada era Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu kemudian membentuk Kementerian Perikanan dan Kelautan. Inilah frontier gitu, sesuatu yang di depannya memang harus digarap secara lebih serius. Tetapi fakta dan nyatanya sampai sekarang memang banyak sekali lembaga-lembaga yang bertanggung jawab quote unquote terhadap penanganan laut. Ada 16 lembaga ya. Selain ada TNI AL, ada juga kemudian Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, ada juga kemudian Badan Koordinasi Keamanan Laut di situ ya. Ada kemudian imigrasi juga di situ. Tapi poin pentingnya adalah begitu banyak lembaga tetapi tidak ada fungsi koordinasi yang cukup signifikan. Koordinator yang menjelaskan siapa menangani apa itu tidak ada. Sehingga inilah yang kemudian semakin terjadi, sudah sumber daya manusia, sumber daya alatnya pun sangat minimal, ya kan? Banyak lembaga, strukturnya banyak tapi fungsi-fungsinya tidak jelas. Ini selain pada paradigma melihat bagaimana kita melihat laut tapi juga pada manajemen penanganan laut itu sendiri. Nah, inilah sebenarnya yang kita mengkhawatirkan karena kerugian akibat pencurian ikan itu bisa sangat besar. FAO memprediksi kerugian 30 triliun per tahun akibat pencurian ikan. Belum lagi biota-biota yang lain. Inilah yang kita tidak akan henti untuk terus mengetuk pemerintah pusat untuk betul-betul mencermati situasi laut kita itu sendiri. 30 triliun itu diprediksi oleh FAO itu hanya untuk wilayah Indonesia saja, Mas ya? Iya, jadi kalau FAO itu memprediksi bahwa potensi kerugian Indonesia akibat pencurian ikan itu 30 triliun. Meskipun kalau kita merefer kepada data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, angkanya itu 11,8 triliun gitu kan. Nah, pada Kompas hari ini kita coba petakan sebetulnya daerah-daerah yang sebenarnya rawan terhadap pencurian ikan. Harus asumsi teoretiknya memang ini sudah diketahui oleh pemerintah dan asumsi teoretiknya setelah diberitakan tentunya ada sebuah langkah-langkah yang signifikan. Nah, kita melihat bagaimana kemudian pemerintah merespon fakta-fakta yang terungkap, apakah kemudian akan dibiarkan dan sibuk dan asik dengan perpolitikan sehari-hari atau membuat langkah-langkah terobosan untuk menunjukkan ada kehadiran dari pemerintah itu sendiri. Iya, dan kita berharap tentunya masalah kelautan ini tidak berlarut-larut dan bisa secepat selesaikan. Karena bagaimanapun kita hidup dari laut ya Mas ya. Harusnya rakyat kita juga bisa makmur dari laut ya. Ini yang ironi bahwa laut kita sangat luas, nelayan kita banyak. Tetapi kenapa kalau kita berbicara nelayan, kita berbicara soal kemiskinan. Apakah tidak boleh ada nelayan yang kemudian sedikit hidup lebih sejahtera ke arah seperti itu. Ini kembali lagi pada manajemen pemerintahan itu sendiri. Polisi pembangunan kelautan kita, perikanan kita yang tidak signifikan sehingga gagal untuk menciptakan nelayan-nelayan yang relatif hidup sejahtera. Baik, berbicara soal mismanagement Mas, ini hal yang sama juga tampaknya terjadi di Papua sana Mas. Ada sampai guru mogok di Timika Mas ya. Ini mereka memprotes karena dana BOS yang tidak kunjung cair. Nah, apa sih yang bisa diangkat oleh Kompas mengenai mogoknya guru di Timika ini Mas? Sebetulnya Kompas tidak punya keinginan ya untuk memberikan gambaran yang gloomy, gambaran yang gelap soal Indonesia. Tapi ini adalah fakta yang kemudian ada di Timika. Timika itu bagian dari Indonesia juga gitu kan. Dan kemudian guru-guru dikoordinasi oleh PGRI kemudian mogok. Kembali lagi karena mismanagement itu sendiri. Mereka menuntut dana BOS yang dijanjikan pada 2011 sampai sekarang juga tidak diberikan oleh
bupati gitu loh, sehingga mereka memutuskan mogok. Menjadi sangat ironi kalau kita kaitkan lagi kepada hasil UN yang lalu, Papua kan termasuk yang juga terendah dalam konteks itu gitu kan. Sehingga tapi uang yang kemudian dijanjikan untuk membiayai atau memberikan arti mengejar ketertinggalan begitu kira-kira ya. Betul, tapi tidak diberikan juga entah uangnya itu kemana, uangnya ada atau tidak. Tapi kan ironi, pendidik-pendidik kita ini orang-orang sebagian lagi ujian semesteran, kemudian guru-gurunya mogok gitu kan, dan menjadikan potret wajah buram dari Indonesia itu. Indikasi kemana nih kira-kira? Hanya masalah murni birokrasi ataukah korupsi kira-kira ada di situ? Ya perlu ada, ya kalau memang anggaran itu sudah ada ya, anggaran itu sudah ada yang besarnya sampai 23 miliar kemudian tidak diberikan, ya patut dipertanyakan kemana uang itu gitu. Tapi kalau semata-mata problemnya hanya proses pencairan yang terlambat, ya mungkin hanya semata-mata pada kelambatan birokrasi. Ini dari tahun ajaran yang sudah lewat Mas ya, 2011? 2011. Yang sudah berjalan? Iya, sesuai dengan laporan yang ada di Kompas dan tadi juga ada di Kompas TV, memang sejak 2011. Artinya kan sudah agak terlambat gitu kan, sudah terlambat hampir setengah tahun yang tidak diberikan, dan kalau itu tidak diberikan terus kemudian bagaimana dengan nasib guru-guru itu sendiri dan kenapa harus terlambat. Nah inilah yang harus ada, nggak tahu kalau menggunakan istilah sering digunakan oleh Pak Kuntoro kan debottlenecking, karena seperti apakah memang ada hambatan-hambatan dalam menyampaikan dana BOS itu kepada guru agar siswa-siswa itu tidak dirugikan gitu. Sebenarnya ini semangat yang mau. Tapi dari pihak pemerintah juga mengatakan nampaknya ini ada pihak sekolah-sekolah yang belum mempertanggungjawabkan, makanya terlihat belum cair. Apa betul seperti itu? Mungkin saja, segala kemungkinan mungkin saja. Tetapi poinnya adalah tolong guru-guru ini kemudian di dana BOS itu diberikan dulu bahwa ada kemungkinan sekolah-sekolah itu yang kemudian belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS. Ini kan kembali lagi bagaimana sistem manajemen dari penggunaan anggaran itu, dan kelemahan dari kita kan ketika uang itu kemudian diterima kemudian digunakan untuk problemnya adalah melaporkan. Ini penyakit kultural dari bangsa ini. Kadang-kadang dalam konteks uang diterima untuk melaporkannya menjadi agak malas. Sama dengan kita bisa membangun tapi malas memelihara. Ini adalah penyakit kultural bangsa ini yang harus diidentifikasi dan harus diselesaikan juga secara manajerial gitu. Ya, lagi-lagi salah kelola yang ada di bangsa ini Mas ya, dan Kompas juga melihat ini dan coba mengangkat di Harian Kompas yang terbit Selasa 5 Juni 2012. Dan terima kasih Mas Budiman atas ulasannya. Untuk selengkapnya mungkin pemirsa di rumah bisa membaca langsung Harian Kompas yang terbit hari ini Selasa 5 Juni 2012. Dan saudara, kami masih akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Keterbatasan tak membatasi saya untuk terus belajar, menambah pengalaman, mengembangkan kemampuan, sehingga saya bisa meraih mimpi dan membaginya dengan sesama. Karena itu, saya harus menjaga daya tahan tubuh agar tidak sakit, terus produktif, dan berguna bagi orang lain. Ayo bekerja dengan semangat untuk Indonesia produktif. Bersama Fatigon Aksi Semangat. Yang baru di Juni ini, video-video unik, lucu, dan langka dari seluruh belahan dunia. Dikemas jenaka. Paling pas buat menemani waktu istirahat kamu. Saksikan Suka-Suka setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Kompas, Inspirasi Indonesia. Yang baru untuk anak-anak Indonesia. Sudah siap? Siap. Inilah dia barisnya. Ayo, temukan kata-kata baru di Temukan Kata. Kamu tahu? Harapan. Dong. Bersama Kak Niko Siahaan. Simak pertanyaannya, temukan jawabannya di Temukan Kata. Setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Jadi bom itu sesuatu yang begitu menakutkan bagi kita semua ya. Mungkin faktor utama adalah balas dendam terhadap polisi. Kenapa? Karena polisi yang menangkap atau menembak mati kelompok-kelompok mujahidin di sini.
Kompas, Inspirasi Indonesia. Jalanan bisa menjadi tempat belajar bagi anak jalanan. Pengalaman sebagai anak jalanan mendorong saya memberi kesempatan bagi anak jalanan menggapai cita-citanya. Untuk itu, saya harus bertenaga dan bersemangat agar terus produktif dan berguna bagi orang lain. Ayo bekerja dengan semangat untuk Indonesia produktif. Bersama Fatigon, aksi semangat. Seorang maling sepeda motor di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku tertangkap basah oleh pemilik sepeda motor saat melakukan aksi pencurian. Pelaku yang membawa pisau langsung dikeroyok warga. Namun pelaku bisa diselamatkan dan dibawa ke Polsek Cikarang Barat dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Petugas Dinas Bina Marga Pemkot Medan menurunkan alat berat untuk mengangkat material jembatan Titik Kuning yang ambruk dan masih berada di dalam Sungai Deli. Belum diketahui pasti kapan rencana pembangunan jembatan pengganti di jalur alternatif Sumatera Utara ini. Sabtu pekan lalu jembatan Titik Kuning di Jalan M. Basri Medan tiba-tiba ambruk. Seorang pengendara sepeda yang sedang melintasi jembatan mengalami luka ringan karena jatuh ke dalam sungai. Diduga jembatan ambruk karena faktor usia dan perawatan yang tidak memadai. Aksi pencurian toko emas dengan modus berpura-pura sebagai pembeli terekam kamera pengawas CCTV di sebuah pusat perbelanjaan di Tangerang Selatan. Aksi pencurian dilakukan oleh sepasang pria dan wanita yang mengaku sebagai suami istri. Sang pria tampak sedang memilih-milih perhiasan yang berada di etalase dan mencobanya beberapa kali bersama dengan seorang wanita. Untuk mengalihkan perhatian penjaga toko, sang pelaku pria berpura-pura sakit dan meminta pelaku wanita menggosokkan minyak angin sambil memasukkan kalung ke dalam pakaiannya. Total kerugian dari emas yang dicuri mencapai 34 juta rupiah seberat 68 gram. Seorang pengendara sepeda motor selamat dari maut saat kendaraan yang dikendarainya tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Purwakarta. Satibi, pengendara sepeda motor ini syok berat dan harus dibawa ke rumah sakit. Peristiwa yang dialami Satibi terjadi saat dirinya menyeberang di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Karena tak mendengar teriakan warga, korban terus melintas. Seorang pengendara sepeda motor selamat dari maut saat kendaraan yang dikendarainya tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Purwakarta. Satibi, pengendara sepeda motor ini syok berat dan harus dibawa ke rumah sakit. Peristiwa yang dialami Satibi terjadi saat dirinya menyeberang di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Karena tak mendengar teriakan warga, korban terus melintas. Pada saat bersamaan, kereta api Patas Jakarta-Bandung datang sehingga bagian depan sepeda motor korban tertabrak dan terseret hingga 20 meter. Itu tadi rangkuman peristiwa yang terjadi sepanjang kemarin hingga dini hari tadi. Dan Saudara, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja, Nigeria memastikan salah satu dari 153 korban tewas dalam kecelakaan pesawat Dana Air di kota Lagos, Nigeria adalah warga negara Indonesia. Ya, dan sementara itu Presiden Nigeria Goodluck Jonathan menginstruksikan masukan investigasi atas kecelakaan naas ini. Warga negara Indonesia yang menjadi korban kecelakaan Dana Air di Lagos bernama Widyo Utomo. Korban bekerja sebagai teknisi di maskapai penerbangan Nigeria. Sementara itu, Senin 4 Juni waktu Nigeria, Presiden Nigeria Goodluck Jonathan mengunjungi lokasi jatuhnya pesawat di Lagos. Dan dalam kunjungan ini, Jonathan sekaligus mengumumkan akan menginvestigasi kecelakaan ini dan berjanji akan membuat penerbangan Nigeria lebih aman. Ya, salah satu korban kecelakaan pesawat di Lagos, Nigeria diketahui bernama Widyo Utomo, warga Kecamatan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Warga korban berharap pemerintah bisa memulangkan jenazah korban. Duka mendalam dialami keluarga dan kerabat Widyo Utomo, teknisi pesawat Dana Air yang mengalami kecelakaan di Nigeria. Widyo Utomo yang akrab disapa Tommy terakhir pulang 5 Mei lalu. Saat itu Tommy yang baru saja 1 tahun bekerja di maskapai Dana Air berada di Bogor selama 1 minggu. Ibu Tommy, Nani Sukarni, sangat terpukul dengan kepergian anak keduanya itu. Ada yang disesalkan oleh Nani kala terakhir bertemu dengan Tommy. Biasanya Nani memeluk cukup lama setiap kali putranya itu akan pergi. Dia mau berangkat, ya minta maaf ya
biasa. Cuman biasanya saya meluknya tuh sampai lama, saya pukul-pukul gini. Itu kemarin saya meluknya cuma sedikit, cuma lambat itu. Kini keluarga hanya bisa berharap jenazah Tommy bisa dibawa pulang ke Indonesia dalam kondisi apapun. Kementerian Luar Negeri masih berkoordinasi dengan pihak Nigeria untuk mengidentifikasi seorang WNI yang tewas dalam kecelakaan pesawat. Rencananya pemerintah akan memfasilitasi pemulangan jenazah ke tanah air segera setelah proses identifikasi selesai. Kementerian Luar Negeri akan memfasilitasi keinginan kepedulian dari keluarga yang bersangkutan. Apabila memang akan dipulangkan ke Indonesia, tentunya akan kita fasilitasi secepatnya. Namun seperti yang Anda ketahui, dalam kasus-kasus seperti ini kan ada satu proses termasuk proses yang saya kira sedang berlangsung saat ini untuk melakukan identifikasi dari para korban. Pesawat milik maskapai penerbangan Dana Air menghantam bangunan berlantai 2 di kawasan padat penduduk Aiju pada Minggu waktu setempat. Kecelakaan ini menewaskan semua penumpang serta 10 warga setempat. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, lagi-lagi perjalanan pesawat terbang menjemput kematian. 153 nyawa melayang akibat kecelakaan pesawat milik maskapai Dana Air di Nigeria. Ya, dan kecelakaan ini menambah catatan kelam kecelakaan pesawat yang menewaskan banyak korban. 1 Juni 2011, 228 orang tewas di wilayah Samudra Atlantik. Sebuah pesawat yang bertolak dari Brasil menuju Paris sempat hilang kontak akibat cuaca buruk. Kecelakaan besar terjadi di penghujung bulan yang sama. Kali ini 152 orang tewas akibat kecelakaan pesawat Airbus milik maskapai Yemenia. Mukjizat terjadi, seorang anak berusia 12 tahun selamat dan mengambang di Kepulauan Komoro, Samudra Hindia. Pada 15 Juli, 168 orang tewas akibat kecelakaan besar dari pesawat milik Caspian Airlines. Peristiwa ini terjadi di wilayah Janatabat, Iran. 2011, pada 7 Mei, sebuah pesawat milik maskapai Merpati kecelakaan di kawasan Kaimana, Papua Barat. 27 orang dalam pesawat pun tewas. Kecelakaan naas terjadi di kawasan Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Sebuah pesawat jenis Sukhoi Superjet 100 menabrak tebing dan hancur saat bertolak dari Jakarta menuju Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Dan 45 orang tewas dalam kejadian ini. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, 4 imigran gelap asal Timur Tengah kabur dari sebuah hotel saat diamankan aparat kepolisian Resor Sukabumi. Ya, sementara itu di NTB, seorang oknum polisi ditangkap karena diduga ikut membantu penyeludupan para imigran asal Timur Tengah ke Australia. 4 orang dari total 51 imigran asal Timur Tengah kabur saat diamankan oleh aparat kepolisian Resor di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Diduga keempat imigran kabur melalui atap karena plafon hotel tempat mereka diamankan roboh. Pada Senin kemarin, pihak kepolisian Sukabumi menangkap 51 imigran gelap asal Timur Tengah di Pelabuhan Ratu saat akan melintasi perairan selatan Sukabumi menuju Australia. Seorang perwira Polda Nusa Tenggara Barat berpangkat AKBP ditangkap karena diduga terlibat dalam sindikat penyelundupan imigran. Oknum berinisial HT ditangkap di sebuah hotel tempat puluhan imigran ditampung sebelum diberangkatkan ke Australia. Di hotel itu saat ini masih terdapat sekitar 70 orang imigran yang berasal dari Vietnam dan Irak. Muhammad Ali, jenazah imigran gelap asal Timur Tengah yang tewas saat berlayar di perairan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur pekan kemarin, kini disimpan sementara di RSUD Kupang sebelum dikirim kembali ke negara asalnya. Jenazah imigran gelap ini merupakan salah satu dari 52 imigran gelap yang terdampar di Pulau Sumba saat berlayar dari Sulawesi ke Australia. Muhammad Ali tewas ketika kapal yang ia tumpangi bersama 51 imigran gelap lainnya rusak dihantam gelombang laut di perairan Pulau Sumba hingga terdampar di Waikabubak, Sumba Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, kita berlanjut ke informasi berikutnya, Saudara. Ingin meraup untung, bisa-bisa Anda juga malah jadi buntung ya. Seperti yang terjadi di Tangerang, Banten, sejumlah anggota koperasi Langit Biru mengamuk karena dana investasi mereka lenyap. Ya, dan sebelumnya penipuan berkedok investasi bisnis wisata juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat dengan kerugian mencapai 2,3 miliar rupiah. Sejumlah nasabah koperasi Langit Biru emosi. Mereka mengambil barang-barang milik koperasi Langit Biru di Tangerang, Banten. Para anggota koperasi ini kecewa karena dana yang mereka investasikan lenyap. Lantaran koperasi yang berlokasi di Perum Bukit Cikasungka ini dinyatakan bangkrut. Saya mobil mengalir
Gimana saya setor di bank ini? Besar 100 juta. Di 2 tahun kemudian kita dapat 100 juta untuk ibadah haji plus mobil sederhana. Para korban bisnis investasi ini tertarik dengan iming-iming bonus yang ditawarkan pengurus koperasi yakni Naik Haji. Pihak Koperasi Langit Biru mengaku akan mengelola dana nasabah yang berkisar 10 hingga 80 juta rupiah. Uang itu digunakan untuk bisnis perdagangan daging sapi. Namun 6 bulan terakhir pihak koperasi tak kunjung memberikan bonus yang telah dijanjikan kepada para nasabah. Sebelumnya penipuan investasi terjadi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Investasi berkedok bisnis tiket wisata ini diperkirakan mengakibatkan kerugian nasabah lebih dari 2,3 miliar rupiah. Investasi ini dijalankan oleh pasangan suami istri berinisial W dan J yang kini kabur. Di lingkungan tetangga, W dan J, warga desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dikenal sebagai pasangan yang mudah bersosialisasi. Polresta Bekasi kini memeriksa 7 korban penipuan, kwitansi, serta bukti transfer dari para korban. Kita sedang mendalami kembali dan juga membuka kesempatan bagi para korban untuk bagi para korban lainnya yang belum sempat memberikan keterangan maupun memberikan bukti-bukti petunjuk kepada penyidik untuk datang ke Satreskrim Polresta Bekasi untuk kita minta keterangan untuk memperkuat bukti awal dugaan adanya penipuan dengan modus penanaman modal. Diperkirakan jumlah korban dan kerugian akan terus bertambah karena masih banyak nasabah yang belum melaporkan penipuan ini ke polisi. Tim Liputan Kompas TV Tangerang dan Bekasi. Iya, banyak perusahaan yang tercatat menipu dengan kedok investasi, iming-iming bonus yang besar dan uang investasi berlipat ganda dalam waktu cepat memang menggiurkan nasabah. Dan justru mirisnya perusahaan semacam ini malah menggerogoti keuangan nasabah. Perusahaan yang berkedok investasi dan berujung pada penipuan salah satunya adalah Kurnia Subur Alam Raya. Kasusnya mencuat pada akhir 2002 lalu. Setelah sekitar 2 tahun beroperasi, perusahaan mampu mengeruk hampir 7.000 nasabah. Kerugian yang dicapai oleh para nasabah senilai hampir 500 miliar rupiah. Ya, belum lagi kasus yang menimpa Interbanking Bisnis Terencana atau IBIS. Beroperasi selama 3 tahun sejak 2003, perusahaan ini telah menipu sekitar 5.000 nasabah baik perseorangan maupun lembaga. Kerugian yang dicapai senilai 224,5 miliar rupiah. Pada 2007 perusahaan investasi Wahana bersama Globalindo juga terlibat penipuan. 10.000 nasabah mampu dihimpun dalam kurun waktu 6 tahun beroperasi. Perusahaan ini hilang tanpa kabar pada akhir 2007 dan menimbulkan kerugian bagi nasabah mencapai 3,5 triliun rupiah. Dan baru-baru ini perusahaan Mandiri Investa PT Cahaya Forex diduga menipu dengan iming-iming investasi pula. Tak tanggung-tanggung nasabahnya sudah mencapai hampir 20.000. Nilai investasi nasabahnya hampir mencapai 200 miliar rupiah. Ya, dan Kompas Pagi masih memiliki informasi pilihan untuk disajikan kepada pemirsa nantinya, Bu. Ya, dan tentu saja ada perbincangan mengenai posisi Wakil Menteri yang tadi digugat. sudah kita sampaikan di awal tadi. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Laju waktu meninggalkan jejak. Bergantinya peradaban membuat ada yang terlupakan. Dalam Bab yang Hilang. Kompas, inspirasi Indonesia. Mereka tidak takut ditantang riak. Alarian, Dalam Alarian. Kompas, inspirasi Indonesia. Waspada, pemicu radikal bebas ada di mana-mana. Masuk ke dalam tubuh, mengikat lemak jahat, menyumbat pembuluh darah, dan tingkatkan risiko jantung koroner. Kini hadir Entrasol, susu tinggi antioksidan dengan profit formula. Bantu cegah risiko jantung koroner dari sekarang. Entrasol, susu tinggi antioksidan. Mengupas profil public figure. Prinsip hidup saya adalah seperti kayak air. Mengenal mereka lebih dalam. Dari cerita hidup yang menginspirasi. Saya dapat inspirasinya dari lagunya Riff Low. Drum tuh pakai tangan gitu. Hingga yang menjadi rahasia. Saya harus temukan di Kompas kita. Kompas, inspirasi Indonesia.
Ya, kembali lagi di Kompas Pagi dan Saudara, untuk mengetahui ada informasi apa saja di seputar wilayah Jawa Timur, kini kita akan menghubungi rekan kita yang ada di Surabaya ya. Iya, Dian Ardianti. Halo, selamat pagi Dian. Iya, selamat pagi Nurina dan Teguh. Iya, silakan dengan laporan Anda dari Surabaya. Iya, Saudara, Wali Kota Surabaya dalam waktu dekat akan memanggil seluruh pengurus supporter sepak bola Persebaya atau bonek terkait kasus kerusuhan saat pertandingan minggu kemarin. Pemanggilan ini merupakan bentuk teguran kepada pengurus bonek mania. Wali Kota Surabaya Tri Risma mengimbau tragedi Tambak Sari adalah yang terakhir kalinya. Sebab kerusuhan sering berujung pada nyawa supporter yang melayang seperti Purwo Edi Utomo. Nah, tapi saya sampaikan bahwa tolong tidak seperti ini karena kemarin pun di Bojonegoro juga ada korban begitu. Jadi artinya seluruh teman-teman dari bonek kita juga harus sama-sama. Saya tidak ingin ada korban lagi. Selain itu, untuk mengantisipasi tragedi tewasnya bonek, Wali Kota Surabaya akan menutup Gelora 10 November selama 1 bulan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf meminta para bonek tetap tertib dalam melihat pertandingan Persebaya. Buat apa nonton bola mati gitu loh. Ya ini kadang-kadang juga bikin kita sedih gitu. Bola itu kan bukan, nggak ada urusannya sama apa ya. Ini kan seneng kok jadi mati, itu yang saya bingung. Ya. Seperti diberitakan, tanggal 3 Juni lalu terjadi kericuhan antara supporter Persebaya dan polisi. Kericuhan terjadi ketika pertandingan telah berakhir. Seorang supporter bernama Purwo Edi Utomo tewas dalam kejadian tersebut. Catherine Ellison, Surabaya, Jawa Timur. Ratusan warga yang tinggal di sekitar pabrik semen Gresik memblokade jalan masuk pabrik PT Semen Gresik di Desa Sumber-Arum, Kecamatan Kerek, Tuban. Mereka menuntut kejelasan pembagian dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang diduga telah diselewengkan sehingga tidak tepat sasaran. Sedikitnya 100 warga dari Kecamatan Kerek, Tambak Boyo, dan Merakurak yang berada dalam area ring 1 pabrik PT Semen Gresik menggelar aksi unjuk rasa. Dengan membentangkan spanduk, warga berorasi di tengah jalan masuk area pabrik. Dalam aksinya, warga menuntut manajemen perusahaan mengevaluasi pembagian dana Corporate Social Responsibility. Pertama, kita menuntut tentang kurang keterbukaan tentang CSR. Jadi selama ini masyarakat tidak pernah tahu apa itu CSR dan berapa dana yang harus dikeluarkan untuk CSR. Warga juga mengecam proses penambangan batu kapur yang dilakukan PT Semen Gresik di perbukitan sekitar. Aktivitas penambangan dianggap telah mematikan sumber penghasilan masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak PT Semen Gresik. Sementara warga yang kecewa akan terus menggelar aksi dan menduduki area pabrik hingga tuntutan mereka dipenuhi. Yusti Rubiantika, Tuban, Jawa Timur. Iya, demikian Toko dan Nurina yang kami laporkan dari Surabaya. Kini kembali ke Studio Kompas, Jakarta. Ya, baik, terima kasih Dian melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Dan Saudara, Kompas Pagi masih akan berlanjut seusai jeda pariwara berikut ini dengan perbincangan seputar posisi dari Wakil Menteri ya. Iya, yang sekarang sedang digugat di Mahkamah Konstitusi dan rencananya hari ini akan ada keputusan mengenai posisi Wakil Menteri ini. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Mungkin faktor utama adalah balas dendam terhadap polisi. Kenapa? Karena polisi yang menembak mati kelompok-kelompok mujahidin di sini. Kompas, inspirasi Indonesia. Kusam, nggak deh. Segera ganti dan ciptakan warnamu dengan Dulux Weather Shield. Triple protection-nya maksimal melindungi dinding luar rumah. New color, new me. Yang pas buat Anda setelah seharian beraktivitas. Bersama saya Raditya Dika dan komik-komik Indonesia hanya di Komik Action. Mereka berkumpul dan siap menghibur. Saya serius sama kamu, pacaran yuk. Tidak. Udah, kita belanja yuk. Yuk, dia bilang gitu. Komik Action. Kompas, inspirasi Indonesia. Inilah Indonesia, sebuah negeri dengan ragam jenis biji kopi,
memiliki aroma khas tersendiri. Bersama Aditaro Praceka dalam Coffee Story. Kompas, inspirasi Indonesia yang dipersembahkan oleh... Dari kalian yang legenda, kapal api jelas lebih enak. Ya, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, hari ini nasib 18 wakil menteri yang saat ini masih menjabat akan diputuskan di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Dan jika MK mengabulkan gugatan uji materi undang-undang ini, ke-18 pejabat wakil menteri itu harus legawa meninggalkan jabatannya. Iya, gugatan ini diajukan untuk menguji materi yang mengukuhkan jabatan wakil menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid kedua. Setidaknya ada 19 jabatan menteri yang dibantu oleh wakil menteri, namun satu wakil menteri ESDM yang diduduki oleh mendiang Wijayono Parto-Widakdo saat ini masih kosong. Betul, dan sehingga kini masih terdapat 18 wakil menteri di tubuh Kabinet Indonesia Bersatu. Dan jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Kementerian Negara, jabatan wakil menteri akan terhapus, pejabatnya pun akan tergusur. Ya Teguh, hari ini nasib 18 wakil menteri yang saat ini masih menjabat akan diputuskan di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Jika MK mengabulkan gugatan uji materi undang-undang yang diajukan oleh sebuah LSM, para wakil menteri akan meninggalkan kursi jabatan. Ya betul, dan seperti apa sebenarnya kedudukan para wakil menteri ini dalam pemerintahan kita dan bagaimana sebenarnya esensi dari gugatan terhadap undang-undang itu. Dan untuk membahasnya sudah hadir pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Halo, selamat pagi Pak Margarito. Pak Margarito. Iya. Dan langsung saja kita akan melihat ya, kita akan menunggu nih hari ini seperti apa keputusan dari MK. Nah kalau kita lihat flashback sendiri, kira-kira Pak Margarito juga melihat posisi wakil menteri ini seperti apa sih dalam ketatanegaraan kita? Posisi saya jelas dari awal gitu ya, saya memandang jabatan ini sebagai satu jabatan yang inkonstitusional. Mengapa inkonstitusional? Oleh karena jabatan ini sama sekali tidak diatur normanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang dikenal dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 17 Undang-Undang Dasar 45 itu hanyalah jabatan menteri. Berarti jabatan ini wakil bahkan menteri sampai itu tidak melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 45 Dasar karena itu ya? memang sejak awal saya berpendapat bahwa jabatan wakil menteri itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Tegas itu dan jujur saya memang salah satu ahli yang dihadirkan oleh para pemohon tadi Anda sebut itu di Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini. Ya, namun waktu saat itu Bapak dihadirkan, apa alasan pemerintah kira-kira mengangkat wakil menteri? Yang umum pada waktu itu ini diskresi pemerintah, diskresi para pembentuk undang-undang begitu ya, sehingga dibuatlah jabatan ini. Tapi begini. Undang-undang ini kebetulan sekali saya terlibat di dalamnya, walaupun memang tidak sampai tuntas gitu ya. Waktu itu undang-undang ini dibicarakan di DPR, saya waktu itu masih di Seknek bersama dengan Pak Yusril, dan kamilah yang ditugaskan untuk mengkaji undang-undang ini. Jadi sempatlah kami kaji pada waktu itu dan sempat pula sudah dibahas prinsip-prinsipnya di DPR. Yang kami, ya memang waktu itu baru sempat kami bicarakan dan menyepakati sejumlah prinsip. Belum sampai dengan merumuskan pasal per pasal, ayat per ayat, huruf per huruf gitu ya. Belum sempat kita bahas itu. Nah, satu di antara yang sempat kami pikirkan pada waktu itu, perdebatkan pada waktu, sama sekali tidak kita bicarakan mengenai jabatan wakil menteri ini. Kemudian ini muncul? Ya, menurut keterangan Pak Agung Gunanjar Sudarsa yang menjadi Ketua Panja Pembentukan Undang-Undang 39/2008 tentang Kementerian Negara ini, jabatan wakil menteri ini muncul di saat-saat terakhir menjelang tercapai kesepakatan untuk meningkatkan draft RUU itu menjadi undang-undang. Di menit-menit terakhir itulah, di pembahasan paling terakhir itulah muncul jabatan wakil menteri ini. Iya, kita lihat ada grafis yang telah disiapkan tim redaksi kami mengenai dasar hukum dibentuknya Nah, itu tadi sebenarnya disebutkan dari Undang-Undang 39 ini Pak ya? Ya, ini pasal 10 Undang-Undang. Ya. Nah, ini menurut pasal Pak Agung Gunanjar Sudarsa itu pasal 10 ini muncul di saat-saat paling terakhir. Begitu sehingga memang tidak terdapat pembahasan yang tuntas gitu ya. Nah, saat itu kalau kita lihat juga kan sebenarnya kan kalau dari secara hukum ya, secara umum hukum mengenal kalau
hukum yang di bawahnya tidak boleh berlawanan dengan hukum di atasnya. Nah, undang-undang ini seharusnya bisa berjalan selaras dengan undang-undang dasar yang tentu seharusnya begitu gitu. Itu sebabnya ya kita mesti bersyukur pada teman-teman LSM yang men-challenge ya undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi kan. Karena kan itu berarti bahwa mereka ingin agar seperti yang Anda bilang itu undang-undang ini sejalan, senafas, selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 kan. Harusnya ini bukannya batal demi hukum kalau ada undang-undang semacam ini. Tidak bisa, harus dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita tidak bisa, kita masyarakat umum, Anda, saya, dan kita semua tidak bisa mengatakan bahwa pasal 10 itu serta-merta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, nggak bisa. Harus dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu pun harus melalui satu persidangan ya yang terbuka untuk umum dan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kira-kira hari ini peluangnya bagaimana nih Pak Margarito di MK? Saya tidak bisa memprediksi ya, tetapi bila saya harus memprediksi, rasa-rasanya jabatan ini akan dinyatakan inkonstitusional. Hampir bisa dikatakan inkonstitusional. Jawaban tanggung jawab akan kembali kepada Presiden untuk bisa meneruskan jabatan ini atau secara otomatis Presiden harus mematuhi keputusan ini dan menggugurkan. Otomatis ya? Otomatis. Ini persis seperti apa yang dialami oleh Pak Hendarman Supardji. Nah, Anda masih ingat kan Pak Hendarman Supardji pada waktu itu Pak Yusril itu men-challenge Undang-Undang 22 tahun 2001 tentang Kejaksaan Agung itu Kejaksaan Agung itu dan betul dinyatakan akhirnya jabatan Jaksa Agung pada waktu itu dinyatakan cara pengisiannya inkonstitusional, jabatan Jaksa Agung itu perlakuannya juga inkonstitusional, akhirnya dinyatakan inkonstitusional dan Pak Hendarman Supardji sorenya itu dinyatakan diberhentikan oleh Presiden gitu kan. Dan kalau kita lihat kalau ini juga sama nasib konsekuensinya sama juga. Andaikan nanti katakanlah jam 1, jam 2 nanti atau jam berapapun gitu ya hari ini Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan mengkualifikasi pasal 10 Undang-Undang 39 2008 tadi inkonstitusional, maka serta-merta pada saat itu juga muncul akibat hukum jabatan ini tidak sah dan karena itu wajib bagi Presiden harus memberhentikan mereka, menerbitkan Kepres memberhentikan mereka. Jadi harusnya ini memang otomatis ya Pak Otomatis Margarito. Nah tadi Anda bilang pertimbangan pemerintah saat itu adalah diskresi dari pemerintah sendiri. Apakah hanya itu? Apakah pemerintah tidak mendapatkan pertimbangan dari ahli hukum yang juga menjadi penasihat dari pemerintah? Nah itu dia, tapi kan begini, saya tidak tahu yang Anda maksudkan dengan pertimbangan apakah dari ini mana? Pertimbangan politik mengalahkan pertimbangan hukum saat itu gitu ketika Ya. Kalau kita lihat ini memang kita harus mengakui bahwa memang pada waktu itu kalkulasi dan pertimbangan politik jauh lebih dominan dibanding dengan pertimbangan hukum. Harus kita akui itu, memang tidak bisa tidak. Jadi memang itu yang mendominasi bukan pemerintah. Ya saya kira waktu itu. Kalau di masa kami pada waktu itu terus terang saja undang-undang RUU itu panjang sekali, tebal gitu. Ya tidak setebal RUU yang lain-lain, tapi untuk ukuran Kementerian Negara undang-undang itu cukup tebal sebenarnya gitu ya. Dan terus terang kami waktu itu saya antara lain ya dengan beberapa teman dari Menpan, Polhukam dan Seknek kami mengkajinya tentu saja dari sudut hukum, berusaha menemukan titik-titik sinkronnya itu dengan Undang-Undang Dasar dan mengakibatkan kami merevisi begitu banyak pasal yang direncanakan oleh DPR. Baik. Dan tentunya nanti kita masih akan lanjutkan lagi seputar gugatan yang diajukan tentunya, terutama terhadap pemerintah, apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, apa yang sudah berjalan selama ini. Tapi nanti kita akan sambung lagi usai jeda pariwara berikut ini. Dan saudara tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Mereka punya cerita, punya rahasia, punya makna, punya inspirasi. Semua digali dengan cara panjang. Saksikan di 180 derajat. Kompas, Inspirasi Indonesia. Kusam, nggak deh. Segera ganti dan ciptakan warnamu dengan Dulux Weather Shield. Triple protection-nya maksimal melindungi dinding luar rumah. New color, new me. It's not just about the sport, it's lifestyle. Informasi olahraga nasional dan dari seluruh belahan dunia. Terkini dan lengkap. Dapatkan suguhan berita olahraga favorit Anda dalam Kompas Sport setiap hari jam 11:30 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Keterbatasan tak membatasi saya untuk terus belajar, menambah pengalaman,
mengembangkan kemampuan, sehingga saya bisa meraih mimpi dan membaginya dengan sesama. Karena itu, saya harus menjaga daya tahan tubuh agar tidak sakit, terus produktif, dan berguna bagi orang lain. Ayo bekerja dengan semangat untuk Indonesia produktif. Bersama Fatigon Aksi Semangat. Yang baru di Juni ini, video-video unik, lucu, dan langka dari seluruh belahan dunia. Dikemas jenaka. Akbar, kamu pernah kebayang gak sih buang air besar di atas uang 1 miliar? Apa? 1 miliar? Mendingan duitnya buat di rumah aja kali. Di Jepang. Wah, yang ini lebih edan nih. Ada mobil berapi Swarovski. Wow, silau. Wih, dahsyat. Di Belanda udah ada loh mobil yang bisa terbang. Wuhu. Paling pas buat menemani waktu istirahat kamu. Saksikan Suka-Suka. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Kompas, Inspirasi Indonesia. Ya, kembali bersama kami di Kompas Pagi dan masih kita berbincang mengenai gugatan posisi atau jabatan Wakil Menteri. Masih bersama Pak Margarito Kamis. Ya Pak Margarito, kalau kita melihat posisi jabatan Wakil Menteri ini, tadi Anda bilang pertimbangannya adalah diskresi pemerintah. Dan sebenarnya dari awalnya memang dasarnya salah. Tapi ketika pemerintah akhirnya mengadakan posisi ini, sebenarnya apa sih yang menjadi justifikasi mereka gitu? Apa perspektif apa yang dipakai? Sepertinya kalau dicek pada risalah pembentukan undang-undang ini ya, kita menemukan salah satu argumen yang menurut saya argumen itu cukup dominan mendasari pasal 10 ini, yaitu untuk memenuhi kebutuhan ya pada keadaan-keadaan tertentu. Nah, bila ada keadaan tertentu itu memunculkan kebutuhan tertentu, maka jabatan ini diadakan. Sehingga sebenarnya pasal ini bersifat tentatif. Dalam arti dan secara hukum, pasal ini memberi keleluasaan kepada presiden untuk secara bebas menilai keadaan dan memilih tindakan. Dalam hal apa? Ya dia menilai keadaan, apakah keadaan ini Menteri Kesehatan, misalnya keadaan kesehatan kita ini memerlukan penanganan yang khusus, membutuhkan kebutuhan khusus untuk menanganinya. Dalam hal seperti itu, menurut tafsir atau logika pasal 10 ini, ya di saat itu presiden berarti ini presiden bisa mengangkat bisa kita katakan perspektif politik digunakan untuk melihat hukum yang seperti ini gitu ya. Itu sesuatu yang salah nggak seperti itu? Dalam kajian konstitusional ini menurut saya keliru. Ya, keliru. Mengapa? Bagi orang hukum begini, bagi orang hukum tata negara begini, bertolak dari pasal 17 itu, misalnya dalam pada ayat 3 pasal 17 ya, dikatakan bahwa menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, ya. Maka logikanya, atau pertanyaan yang muncul adalah wakil menteri menangani apa? Oke. Itu ya. Dari logika itu aja sudah kita melihat betapa argumen di balik pasal 10 itu menjadi keliru. Iya. Begitu ya, karena terbantahkan. Konstitusi sekali lagi pasal 17 ayat 3 itu mengatakan bahwa menteri menangani urusan tertentu, membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ya. Pertanyaannya, kalau begitu wakil menteri membidangi urusan apa dalam pemerintahan? Ya, karena memang posisi menteri pun sudah ditentukan gitu, seperti sedemikian rupa ya. Ya, itu nggak ada. Nah, itu kan jadi salah satu yang menjadi blunder adalah di pasal 10 tadi, terutama keberadaan dari pasal 10 dari Undang-Undang 39 tadi. Nah, kalau kita lihat si penggugat dari perspektif penggugat, kira-kira apa yang menjadi motivasi untuk bisa menggugat sampai ke Mahkamah Konstitusi? Kalaulah kita lihat pada waktu itu ya, saya kebetulan menjadi saksi ahli, walaupun saya tidak detail mengikuti kata per kata di dalam permohonan mereka itu, tapi satu di antaranya yang saya sempat mendengar adalah bahwa dengan mengadakan 20 jabatan wakil menteri itu, maka anggaran negara akan bertambah. Potensi korupsi menjadi semakin besar. Ya, terjadi pemberosan. Ya. Itu pada waktu itu ya yang muncul dan menjadi argumen dari teman-teman yang men-challenge pasal ini. Nah, ini dia nih. Dan kalau artinya memang
Terutama di situ, bukan karena inkonstitusionalnya tadi itu. Nah, lalu mereka mentransformnya menjadi isu konstitusional dan mengualifisir sosol tadi itu sebagai unsur-unsur inkonstitusional dari pasal 10 ini. Tapi bukankah itu jadi terkesan politis juga? Iya, alasannya jadi tidak alasan hukum saja tapi sebenarnya. kemudian kan mereka meminta kita sebagai ahli kan, dan kami meletakkan begini konstitusional reasoningnya. Dan itu kami letakkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada waktu itu saya dan Pak Yusril. Iya, tapi Pak Margarito, jika tidak ada gugatan ini berarti ibaratnya ini masih bisa berjalan ya, legal pemerintah ya. Dan memang hanya bisa digugat melalui pengadilan. Iya. Dan kalau seandainya, tadi kan kita sempat berbicara skenario kalau seandainya gugatan ini dikabulkan, artinya posisi dengan sendiri akan digugurkan. Kalau seandainya yang terjadi sebaliknya? Ya sudah, kalau misalnya Mahkamah Konstitusi mengatakan ini konstitusional. Artinya pasal 10 ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Sah jabatan wakil menteri. Itu berarti bahwa silakan saja presiden mempertahankan mereka. Bahkan sebaliknya juga terserah presiden. Itu menjadi constitutional right atau legal right-nya presiden. Mekanisme seperti apa nanti kalau seandainya ini gugur? Wakil menteri ini langsung dengan sendirinya berhenti jadi wakil menteri? Kalau putusan Mahkamah Konstitusi nanti menyatakan pasal 10 itu inkonstitusional, maka tadi saya katakan serta-merta hari ini juga presiden harus hari ini juga ya Pak Margarito ya? Oke. Hari ini juga presiden harus menerbitkan keputusan presiden memberhentikan mereka. SK jadi konsekuensinya kalau tidak dilakukan itu presiden justru melanggar konstitusi. Presiden, dan kalau itu mau kita paksakan, itu akan menjadi perbuatan tercela dan itu memenuhi syarat untuk dia di-impeach. Iya, baiklah. Baik Pak Margarito. Kita berbicara di sini dan nanti 18 menteri tentunya lagi deg-degan menanti nasib mereka. Kita lihat saja nanti kita lihat seperti apa nanti. Mereka masih ada dalam sistem kabinet kita atau tidak. Terima kasih Pak Margarito Kabis atas perbincangan pagi ini. Dan saudara, Kompas Pagi masih akan berlanjut sesaji dari pariwara berikut ini. Laju waktu meninggalkan jejak. Bergantinya peradaban membuat ada yang terlupakan. Walaupun ucapan terima kasih aja kita seneng rasanya. Mari punguti lagi lembaran yang tersobek gerusan zaman dalam Bab yang Hilang. Kompas, Inspirasi Indonesia. Mereka tidak takut ditantang riak. Arian. Mereka siap menunjukkan sisinya yang beda dari biasa. Selamat malam. Malam ini akan turun hujan badai di hati Anda. Dalam Alarian. Kompas, Inspirasi Indonesia. Waspada, pemicu radikal bebas ada di mana-mana. Masuk ke dalam tubuh, mengikat lemak jahat, menyumbat pembuluh darah, dan tingkatkan risiko jantung koroner. Kini hadir Entrasol, susu tinggi antioksidan dengan profit formula. Bantu cegah risiko jantung koroner dari sekarang. Entrasol, susu tinggi antioksidan. Ya saudara, kembali di segmen Sport Pagi bersama saya Feliciano. Dan kita awali berita pertama kita dari sepak bola dalam negeri. Di mana Persiba Balikpapan meraih kemenangan telak 5-1 saat menghadapi Persiram Raja Ampat pada kompetisi sepak bola Liga Super Indonesia. Striker Persiba mencetak 2 gol dalam pertandingan ini. Berlaga di depan pendukungnya, gawang Persiba Balikpapan justru bergetar terlebih dahulu di menit awal setelah Kubai Kudian mencetak gol pertama untuk Persiram Raja Ampat. Usaha Persiba menyamakan kedudukan akhirnya tercipta pada menit ke-20 melalui sundulan Aldo Barreto. 13 menit kemudian, ribuan pendukung tuan rumah kembali bersorak ketika Sultan Sama mencetak gol kedua bagi Persiba. Skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Persiba. Pada menit ke-40, giliran Saiful menambah keunggulan tuan rumah melalui tendangan bebas.
1 menit menjelang turun minum, gol kembali tercipta melalui Kenju Adachihara untuk menutup paruh pertama dengan keunggulan 4-1. 1 gol kembali tercipta di paruh kedua. Aldo Barreto memastikan kemenangan 5-1 Persiba Balikpapan atas Persiram Raja Ampat. Selamat Widodo, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita beralih ke benua Amerika. Meksiko tampil mengejutkan saat menaklukkan Brazil pada laga persahabatan dini hari tadi. Dan Selecao menyerah 0-2 dari El Tricolor. Berlaga di Cowboys Stadium Dallas, Brasil tampil dominan sejak awal pertandingan. Namun di menit ke-22, Brasil dikejutkan dengan gol Giovanni Dos Santos. Bermaksud mengumpan, bola sepakannya melengkung ke pojok gawang Rafael. Meksiko unggul 1-0. Di menit ke-33, wasit menunjuk titik putih setelah Giovanni Dos Santos dilanggar Juan Jesus di kotak penalti. Javier Chicarito Hernandez yang menjadi eksekutor sukses menuntaskan tugasnya. Skor pun berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Meksiko dan tak berubah hingga 90 menit berakhir. Kita ke update Euro 2012. Tim Jerman sudah mulai melakukan latihan perdana menghadapi pertandingan pertama putaran final Euro 2012 menghadapi Portugal akhir pekan ini. Bastian Schweinsteiger yang dikabarkan kurang fit sudah terlihat ikut berlatih. Setibanya di markas mereka di kota Gdańsk, Polandia Senin, timnas Jerman langsung melakukan latihan perdana sebagai persiapan menghadapi putaran final Piala Eropa 2012. Pelatih Jerman Joachim Löw mengatakan tim Panzer antusias menyambut kejuaraan akbar antar negara di benua Eropa ini. Gelandang timnas Jerman Bastian Schweinsteiger dipastikan sudah fit dan telah bergabung dalam latihan secara penuh. Schweinsteiger sempat diragukan tampil di Piala Eropa 2012 setelah absen dalam laga pemanasan terakhir melawan Israel Kamis lalu karena mengalami cedera betis. Tidak hanya itu, Joachim Löw tidak memainkannya karena kondisi psikologis pemain 27 tahun itu masih terguncang setelah kegagalan timnya Bayern Munchen dalam meraih trofi Liga Champions saat dikalahkan Chelsea dalam drama adu penalti. Jerman akan melakukan laga pembukaan grup melawan Portugal 9 Juni mendatang. Jerman tergabung di grup B yang disebut dengan grup neraka karena akan berhadapan dengan kekuatan sepak bola Eropa lainnya seperti Belanda dan Denmark. Ya saudara, sudah sejauh apa persiapan Anda untuk Euro 2012? Karena pegelaran akbar Piala Eropa 2012 ini tinggal hitungan hari. Nah, tapi tahukah Anda apa yang berada di balik Piala Eropa yang menyedot penonton lebih dari 500 juta jiwa di seluruh dunia? Kami hadirkan informasi khusus untuk Anda. Ini dia. Anda mungkin masih ingat Jabulani, bola resmi yang dipakai saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Bola buatan Adidas ini ternyata banyak dikeluhkan pemain dan kiper karena gerakannya dianggap sulit diprediksi. Tak mau mendapat kritik serupa di Euro 2012, Adidas pun berbenah. Tidak tanggung-tanggung, 3.000 pegawai dari 50 negara dikerahkan untuk menciptakan bola yang lebih baik. Adidas bahkan menggunakan teknologi canggih seperti Robileg, sebuah robot kaki yang memakai sepatu bola untuk mensimulasi kecepatan kaki manusia. Akhirnya setelah 2 tahun, Adidas merilis bola Tango 12. Bola ini diklaim teruji di berbagai kondisi, mulai dari lapangan rumput, sintetis, dan lapangan yang becek. Juga di negara dengan cuaca dingin hingga panas. Terdapat 12 fitur di bola Tango 12 yang menjadikannya unggul dibanding bola Adidas lainnya. Serangkaian panel segitiga yang termal terikat bersama sehingga gerakannya stabil, seperti bola Rotero yang digunakan pada Euro 2004. Setiap panel bola diliputi tekstur grip yang mendukung dan meningkatkan kontrol bola. Di bawah permukaan luar bola, lapisannya berfungsi untuk meningkatkan retensi udara sekaligus mengurangi penyerapan air. Sebagai bola ke-11 yang resmi dikeluarkan Adidas untuk gelaran Euro, fitur Tango 12 memang terinspirasi dari beberapa keunggulan dan kelemahan bola-bola sebelumnya. Misalnya bola Europass yang digunakan di Euro 2008 pertama kali menerapkan teknologi panel pada dasar bola sehingga kontak dengan kiper lebih kuat. Pengurangan penyerapan air juga diperbaiki sejak bola Telstar yang digunakan di Euro 1976.
Tango 12 pun resmi diklaim menjadi bola yang lahir setelah riset terlama sepanjang sejarah, yakni 2 tahun. Adidas pun menantikan sepak terjang Tango 12 gelaran Euro 2012. Ya, itu tadi persiapan dari Euro 2012, yaitu Adidas yang sudah merilis Tango 12 sebagai bola resmi. Nah, kita beralih ke dalam negeri. Pembalap Aisan Racing Timnas asal Jepang, Masakazu Ito berhasil menjuarai Tour de Singkarak 2012 etape 1 yang berlangsung di kota Sawalunto, Sumatera Barat. Sementara itu Herwin Jaya menjadi juara kategori nasional. Etape 1 Tour de Singkarak 2012 dimulai Senin siang di kota Sawalunto. Sawalunto dengan pesona kota wisata tua dan bangunan peninggalan Belanda menjadi pesona tersendiri bagi event olahraga sekaligus pariwisata ini. Sebanyak 150 pebalap dari 25 tim yang terdiri dari 16 tim mancanegara dan 9 tim Indonesia turut meramaikan event tahunan ini. Para pebalap langsung memacu sepeda mereka begitu bendera start dikibarkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu. Etape 1 yang berjarak tempuh 77,5 km dimenangi Masakazu Ito, pebalap Aisan Racing Team asal Jepang dengan waktu 2 jam. Posisi kedua diraih Jay Craver dari tim Genesis Wealth Advisor. Sedangkan posisi ketiga ditempati Chun Kai Feng dari Action Cycling Team. Masakazu Ito pun berhak mengenakan yellow jersey sebagai pengumpul poin terbanyak sementara dan pebalap yang tercepat dalam perebutan poin sprint. Untuk kategori pebalap nasional, Herwin Jaya dari Polygon Sweet Nice menjadi tercepat, disusul dari Suryadi dari Putra Perjuangan Bandung di posisi kedua, dan Warseno dari tim WSP Manajemen Jogja di posisi ketiga. Rahmatul Fauza, Kompas, Padang, Sumatera Barat. Masih dalam negeri, gelaran Indonesia Open World Super Series Premier 2012 akan digelar pada 12 hingga 17 Juni mendatang di Istora Senayan, Jakarta. Sekitar 100 pemain bulu tangkis dari 26 negara akan tampil di kejuaraan tahunan yang memperebutkan hadiah $650.000 atau sekitar 6,1 miliar rupiah. Sebagai tuan rumah, Indonesia akan menurunkan 63 atlet pelatnas yang terdiri dari 4 pemain tunggal putra, 11 tunggal putri, dan 8 pasangan ganda putra dan putri serta campuran. Beberapa pemain bintang yang sudah dipastikan hadir antara lain Chen Long, Chen Jin, Su Chenda Majin. Bahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia yang Wang Yihan dan Wang Xin juga akan hadir. Dari Indonesia diwakilkan oleh Simon Santoso, duet Liliana Nasir dan Tantowi Ahmad, serta pemain senior Taufik Hidayat. Dalam jumpa persnya di Hotel Kempinski Senin siang, ajang ini juga diharapkan dapat mendorong pemain muda untuk berprestasi. Ya, informasi bulu tangkis sekaligus mengakhiri untuk segmen sport di Kompas Pagi, dan kita akan kembali ke Nurina dan juga Teguh. Gimana? Ada obrolan apa lagi nih? Feliciano. Ya, kita masih akan melanjutkan lagi nih Kompas Pagi dengan perbincangan lagi. Kali ini tentang lingkungan hidup, karena hari ini adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ya, langsung kita perkenalkan juga nih. Silakan, saya mendukung. Ada Mas Chris Ginting, juru kampanye atau manajer kampanye dari Walhi. Tapi itu nanti ya Teguh ya, setelah. Nanti kita akan berbincang lebih lengkap lagi selesai jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Laju waktu meninggalkan jejak. Bergantinya peradaban membuat ada yang terlupakan. Walaupun ucapan terima kasih aja kita seneng rasanya. Mari punguti lagi lembaran yang tersobek gerusan zaman dalam Bab yang Hilang. Kompas, Inspirasi Indonesia. Mengupas profil public figure. Prinsip hidup saya adalah seperti kayak air. Mengenal mereka lebih dalam. Dari cerita hidup yang menginspirasi. Saya dapat inspirasi dari lagunya Riflo. Drum tuh pakai tangan gitu. Hingga yang menjadi rahasia.
saya harus temukan di Kompas kita. Kompas, inspirasi Indonesia. Jalanan bisa menjadi tempat belajar bagi anak jalanan. Pengalaman sebagai anak jalanan mendorong saya memberi kesempatan bagi anak jalanan menggapai cita-citanya. Untuk itu, saya harus bertenaga dan bersemangat agar terus produktif dan berguna bagi orang lain. Ayo bekerja dengan semangat untuk Indonesia produktif. Bersama Fatigon Aksi Semangat. Mereka tidak takut ditantang riang. Selamat datang kembali di sebuah acara stand up komedi yang berbeda, memandang fenomena keseharian dengan cara battle stand up komedi ala Rian. ala stand up komedi. Mereka siap menunjukkan sisinya yang beda dari biasa. Selamat malam. Malam ini akan turun hujan badai di hati Anda. Mereka siap membuat Anda tertawa. Kalau lu mau jadi personel boyband, lu harus siap dicela sama gua, soalnya Hollywood. Public figure versus Rian Adriandi. Om Barat! Lu kecanduan sosmed kalau begitu lu nonton Bapak Pak Bogas main bola lu teriak cumut. Dalam Ala Rian. Kompas, inspirasi Indonesia. Ya, masih bersama kami di Kompas Pagi dan kita masuk ke informasi selanjutnya. Tentu Saudara, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur melakukan pemeriksaan limbah pabrik ke sejumlah kali di Surabaya, Jawa Timur. Ya, Badan Lingkungan Hidup akan memberikan sanksi kepada pabrik-pabrik yang terbukti membuang limbahnya ke sungai. Ya, pencemaran di Kali Surabaya marak terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Ratusan ikan di Kali Surabaya ditemukan mati akibat keracunan limbah pabrik. Warga setempat mengumpulkan ikan yang mengapung di kali untuk dikonsumsi. Hari ini Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur memeriksa sejumlah pabrik yang diduga membuang limbah beracun ke dalam sungai. Dan jika terbukti, Badan Lingkungan Hidup akan menjatuhkan sanksi tegas dengan memberikan denda hingga mencabut izin operasi. Iya, kalau kita lihat sekarang Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan justru kita lihat kerusakan lingkungan semakin terjadi atau semakin marak di mana-mana. Semakin memprihatinkan dari tahun ke tahun. Betul, dan ini juga seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi ya. Iya, dan kira-kira seperti apa upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kerusakan lingkungan ini dan ada konsep baru ternyata yang digaungkan oleh warga dunia untuk mengatasi kerusakan lingkungan ini. Dan sudah hadir bersama kita untuk dialog pagi ini ada manajer kampanye dari Walhi ya, Mas Pius Ginting. Halo, selamat pagi Mas Pius. Selamat pagi Mbak Rima, selamat pagi Mas Tengku. Iya, selamat pagi. Iya. Nah, ini kita langsung saja bahas masalah kerusakan lingkungan yang semakin parah. Memang dalam setahun terakhir ini apa yang paling rusak parah, Mas, menurut data Anda? Menurut data kami, kerusakan hutan itu tetap stabil 2 juta hektar per tahun dan skala global itu tingkat laju deforestasi 5,6 juta. Jadi bisa dipastikan laju deforestasi itu hampir setengahnya terjadi di Indonesia karena memang Indonesia memiliki hutan yang luas dan di Indonesia juga itu lokasi pembuangan limbah tambang ke laut terbesar di dunia. Itu berasal dari Indonesia sendiri atau juga negara lain mengirimkan ke Indonesia? Seperti apa itu pemantauan di lapangan? Pembuangan limbah tambang ini dari industri yang bergerak di Indonesia sendiri dan juga beberapa waktu lalu kita mengalami kiriman limbah dari luar, limbah B3 ke dalam Indonesia ya. Oh, ini jadi limbah dalam negeri sendiri sudah banyak, ditambah lagi kiriman dari luar ya. Nah, kalau sampai kita lihat sampai posisi Indonesia bisa terbesar di dunia dalam hal limbah laut dan tambang tadi seperti yang disebutkan Mas Pius, kira-kira peran pemerintah di mana sampai bisa terjadi hal seperti itu? Saya kira peran pemerintah masih melakukan pembiaran di sini. Karena di negara-negara lain itu tidak diperbolehkan untuk melakukan pembuangan limbah tambang ke laut. Negara-negara lain ini tentunya negara-negara maju seperti Australia, Amerika Serikat begitu ya. Tapi di Indonesia justru perusahaan-perusahaan yang pemilik modalnya dari negara yang kita sebut tadi di sini beroperasi melakukan pembuangan limbah tambang ke laut dan itu rekornya yang paling besar di dunia. Dalam data Anda berarti yang melakukan pembuangan limbah terbesar adalah bisa dikatakan ini swasta ya Mas ya? Pihak-pihak
Oke, Betul, yang swasta. memiliki dana besar untuk memproduksi atau bergelut dalam industri gitu ya, yang membuang limbah ini ya. Nah, ini kita membicarakan mengenai kerusakan lingkungan karena hari ini, Saudara, tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ya, dan ini diawali dari tahun 1972 lalu di Stockholm, Swedia ada ya. konferensi Stockholm. Sebenarnya pada saat itu ada sebuah konsep ya Mas yang diusung kalau tidak salah namanya pembangunan berkelanjutan. Ya, betul. Ya. Jadi tahun 72 itu memang pertemuan pertama kali pemimpin-pemimpin dunia sehingga lahirlah Stockholm Conference. Itu respon atas banyaknya kejadian pencemaran tahun 70-an. Lalu aplikasinya sekarang seperti apa? Kita lihat makin hari makin melenceng dari keprihatinan semula begitu, keprihatinan pencemaran yang banyak sehingga terbit buku Silent Spring, musim sunyi yang sepi lagi, musim semi yang sepi karena burung-burung yang biasanya berbunyi saya pernah membaca soal itu, betul. Sudah hilang semua karena banyaknya pestisida. Iya, dan arti ini berlangsung secara global ya, bukan hanya di Indonesia saja. Arti keprihatinan dunia juga sekarang tertuju kepada kerusakan lingkungan yang semakin meningkat ya. Betul, ini menjadi keprihatinan tingkat global, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia secara keseluruhan. Iya. Dan dunia memang menghadapi persoalan secara global karena 30% spesies yang ada di dunia sekarang itu terancam musnah dan laju kemusnahannya ini itu 10 kali lebih cepat dari kemampuan alami untuk bisa lahir kembali begitu, sehingga kita akan banyak kehilangan spesies-spesies yang penting ke depan. Ini berarti kerusakannya memang sangat cukup masif ya. Mas, kalau kita berbicara selain kerusakan hutan, untuk masalah perairan sendiri seperti apa? Gugusan karang seperti apa? Sepertinya tadi kan kalau kita bicara limbah itu banyak sekali faktor yang melingkupi ini gitu. Ya, kita tadi berbicara pembuangan limbah tambang ke laut tadi. Itu termasuk sebetulnya lokasinya di kawasan yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Oke, kita bicara misalkan di Indonesia. Perairan mana yang paling parah menampung limbah dari industri? Kalau industri tentunya masih di daerah-daerah perkotaan dan nanti di daerah-daerah yang dekat dengan operasi pertambangan. Di Papua misalnya itu daerah aliran sungai Atswa itu menjadi tempat pembuangan limbah tambang terbesar ke sungai. Iya, ini kita kembali ke kebakaran hutan, kita lihat betapa makin tahun jauh sekali meningkatnya dari 2010. Padahal dalam kurun waktu 1 tahun saja. Ini hampir 100% ini ya, 100% lebih bahkan meningkatnya. Kita lihat punya data nih titik api yang ada di Indonesia, daerah hutan yang rawan titik api di Indonesia itu jumlahnya juga tidak sedikit. Kita lihat dan ini banyak lokasi ya, ada mulai dari Kalimantan, Sumatera pun selatan di sini ada beberapa ya, Riau dan Sumatera Selatan juga ada di sini, Kalimantan Tengah dan Jambi. Ternyata Sumatera juga ada 3 titik nih, bahkan untuk menyumbangkan titik api di sini. Nah, kita kembali lagi ke masalah lingkungan yang berhubungan dengan hutan. Sebenarnya seperti titik api nih, Mas. Ini muncul baru-baru ini atau memang sudah ada dari dulu, cuman sekarang ini lebih rawan gitu? Sebetulnya sudah muncul dari dulu, mulai dari pembukaan lahan untuk kebun sawit. Awalnya memang pembukaan lahan berarti ya? Iya. Jika muncul ini gitu. Betul, sekarang kebun sawitnya sudah makin banyak, terus kemudian lahan-lahan yang sensitif pun kemudian dikonversi menjadi kebun sawit, seperti misalnya lahan gambut, yang dimana itu tingkat emisi CO2-nya 10 kali lebih tinggi dibanding hutan yang biasa. Sehingga ini yang membuat Indonesia tercatat sebagai pengemisi karbon ketiga terbesar tahun 2005. Waduh, tercatatnya buat yang jelek-jelek ya, sayang sekali. Saya agak prihatin sebenarnya tuh, karena tadi sebenarnya diomongkan seperti prestasi, tapi kalau ditelisik lebih jauh, aduh ternyata memang ini bukan sesuatu yang untuk dibanggakan. Betul. Dan kalau kita bicara, sebetulnya ada beberapa pihak yang menganggap pertumbuhan ekonomi sulit dihindari dengan kerusakan lingkungan. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas lebih lanjut, Mas Pius ya, setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kuis cerdas, kompetitif, dan menghibur. 2 public figure diuji Helmi Yahya. Terpulangkan ke Pak Fadel. Wawasannya. Apa saya? Aduh, salah ya gue. Ada lagi. Kecepatannya. Kerinci. Jambi, betul baik. Cina. Saksikan serunya. Kuis versus Kompas. Inspirasi Indonesia. Ada banyak inspirasi di tengah-tengah kita. Resikonya paling rendah adalah dengan membuat brand lain. Di sini,
mereka berbagi rahasianya. Paling penting adalah mulai dulu lalu sempurnakan. Jadi kita punya strategi menjemput bola karena itu memaksimalkan usaha kita yang ada di situ. Berbagi sukses. Kompas, inspirasi Indonesia. Jakarta Fair, ayo ke Jakarta Fair, ajang arena pameran dan hiburan. Ayo. Ini yang paling puas. Masih banyak yang seru di Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran. Kompas, inspirasi Indonesia. Jakarta Fair, ayo ke Jakarta Fair, ajang arena pameran dan hiburan. Ayo. Ini yang paling puas. Masih banyak yang seru di Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran. Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran. Ya, saudara, pertumbuhan ekonomi lagi-lagi itu yang menjadi dalih dari kerusakan lingkungan yang terus-menerus terjadi. Dan kita akan menanyakan hal ini langsung ke Mas Pius. Mas Pius, apa betul seperti itu? Kalau kita mau membangun, punya pertumbuhan ekonomi yang bagus, artinya kerusakan lingkungan juga harus terus berjalan bersama kita. Ibarat kata kalau alam mau sehat ya sudah tidak ada pembangunan, benar begitu Mas? Saya pikir itu tidak betul ya. Kita bisa berkaca kepada negara Kuba. Sistem politiknya ya bisa kita berdebat. Tetapi dalam mereka melakukan pembangunan yang ramah lingkungan, sehingga berdasarkan studi yang dilakukan oleh WWF beberapa tahun lalu bahwa negara Kuba adalah negara yang paling rendah jejak karbonnya, begitu. Oh, seperti apa yang mereka lakukan? Industri mereka itu tidak menghasilkan polusi yang banyak. Kita bisa masih menemukan alat bajak misalnya, alih-alih traktor yang menggunakan bahan bakar fosil yang mengeluarkan emisi. Tetapi di sisi lain mereka bisa mencatat tenaga dokter, tenaga kesehatan mereka, tenaga medis mereka itu salah satu yang paling tinggi per kapita di sana, sehingga mereka ketika terjadi bencana misalnya gempa di Pakistan, mereka mengirim dokter ke sana, termasuk dokter volunteer kemarin ketika terjadi gempa di Jogja, mereka mengirim tenaga-tenaga kesehatan begitu. Jadi mereka bisa mengembangkan manusia mereka, tapi lingkungannya tetap terjaga, bahkan generasi berikutnya di sana itu tidak menjadi lebih sengsara. Jadi masih ada harapan sebenarnya ya negara di dunia ini yang menerapkan sistem eco-friendly seperti itu ya. Betul. Nah, ada satu konsep baru juga ini yang baru kita dapatkan adalah green economy. Ini katanya turunan dari yang pembangunan berkelanjutan. Cuma seperti apa sih sebenarnya Mas konsep ini? Ya, yang menjadi konsernan dari kepedulian dari organisasi lingkungan sekarang ini sebetulnya tidak terjadi pembelokan tampaknya, karena dari tahun 72 terus kemudian tahun 92 di KTT Rio pertama itu yang menjadi persoalan adalah pembangunan kita ini tidak berkelanjutan. Begitu ya. Berkelanjutan dalam artinya memikirkan ke generasi berikutnya, begitu? Begitu, tidak berkelanjutan, dan yang melakukan pembangunan kita ini karena eranya sekarang kan era banyaknya player yang paling besar itu justru dari korporasi, begitu. Korporasi lah yang sekarang melakukan aktivitas perekonomian dunia, dan mereka dan korporasi ini banyak aktivitasnya yang melakukan pencemaran. Jadi begitu. Ini dan konsep ini green economy ini tidak memberikan catatan kritis terhadap kegiatan korporasi ini, seakan-akan ya ini istilah lainnya greenwash, begitu ya, kosmetik agar tampil hijau, tetapi dalam prakteknya tetap sebetulnya melakukan pencemaran. Iya, jadi diberi ruang sendiri justru ya dengan ada green economy ini. Jadi mungkin kalau kita terapkan kehidupan sehari-hari, jangan mudah tertipu dengan produk-produk yang bilangnya hijau, gitu kan, eco-friendly, tapi ternyata mungkin itu proses produksinya juga sebenarnya tidak terlalu memikirkan kesehatan dari lingkungan ini, gitu Mas maksudnya. Betul, karena tadi kita catatkan ya, di Indonesia terjadi pembuangan limbah tambang terbesar ke laut, begitu ya, dan juga perkebunan skala luas terjadi di sini, deforestasi. Nah,
tidak ada catatan kritis dari konsep green economy ini terhadap hal-hal yang kita sebutkan ini. Tidak ada green economy ini berarti tidak membuang limbah ke laut. Green economy berarti tidak menambang atau tidak membuka kebun sawit di hutan-hutan yang masih lestari. Tidak ada klausul seperti itu, sehingga ini kita khawatirkan hanya memberikan pembungkus saja buat operasi yang tidak berubah. Siapa yang mencetuskan ide ini sebenarnya sehingga kemudian menjadi dikenal di kalangan korporat di dunia? Ya tentunya organisasi-organisasi korporat seperti di Indonesia kita memiliki Kadin, kalau di internasional kita memiliki ICC, International Corporation Chambers, begitu. Di sini yang sebetulnya yang berpengaruh banyak ke proses di KTT Rio Plus 20 ini yang yang mengadopsi green economy, yang dimana hari ini juga menjadi salah satu tema Hari Lingkungan Hidup. Dan kalau kita lihat kan tadi ada beberapa catatan yang cukup memprihatinkan bagi kita, kegagalan dalam mengelola lingkungan hidup. Tapi apakah ada sedikit catatan keberhasilan misalnya dalam mengelola lingkungan? Kalau saya boleh lihat sedikit, saya pernah membaca di Korea Selatan ada restorasi sungai yang berjalan dengan baik. Artinya pada saat itu terjadi polusi, kemudian setelah berapa lama dilakukan restorasi? Sungai di daerah kota tua Korea kalau tidak salah itu. Akhirnya pulih kembali dari polusi. Apakah hal-hal semacam itu bisa terjadi di Indonesia misalnya? Saya pikir itu bisa terjadi, tinggal kemauan dari pemerintah membuat regulasi agar cerita seperti Kali Surabaya tadi itu tidak terjadi, limbah industri dibuang ke sungai begitu. Itu tadi kontrolnya siang hari. Nah biasanya pembuangan juga dilakukan di malam hari ketika tidak lemah pemantauan begitu. Ini bagaimana memantau itu yang harus ketat yang dilakukan oleh pemerintah. Saya yakin itu masih bisa di tingkat Indonesia, lingkungan kita bisa diperbaiki. Ya meskipun cost-nya tinggi tapi saya rasa itu sebanding dengan apa yang nanti kita dapatkan ya. Artinya anak cucu pun bisa merasakan nanti lingkungan hidup yang masih terjaga, asri dan lestari. Tentunya itu harga yang pantas untuk dibayar. Harga yang pantas, karena sekarang ini makin tidak nyaman jika tetap melakukan kegiatan ekonomi yang polutif, melakukan pencemaran ke sungai, ke laut, seperti sekarang. Nah Mas, kalau menurut pantauan Anda selama ini, Anda bergerak sebagai aktivis lingkungan, dari tahun ke tahun, dari zaman revolusi industri dulu itu, siapa sih kira-kira pihak yang paling berkontribusi besar dalam perusahaan lingkungan ini dalam pengamatan? Kalau dari skala global, tentunya negara yang paling maju dalam hal ini Amerika Serikat begitu. Dari emisi mereka juga secara historis mereka yang paling tinggi, dan saat ini existing pun mereka emiter paling besar, 9 miliar ton CO2 dilepas ke udara begitu. Sehingga memang harus ada tanggung jawab negara maju ini terhadap negara-negara yang berkembang untuk alih teknologi, memberikan misalnya teknologi energi terbarukan, panel surya, turbin angin untuk bisa dikembangkan ke sini harusnya secara free begitu. Karena mereka telah menikmati banyak juga dari negara-negara yang tapi hari gini nggak ada yang gratisan mungkin ya. Itu dia. Itu yang sulit melaksanakan ekonomi ini. Baik, terima kasih Mas Pius Ginting untuk bergabung bersama kami. Ini adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tapi sayangnya catatan kelam mengenai pelestarian lingkungan hidup masih saja ada. Gitu ya. Harusnya bisa jadi momentum yang baik untuk kita bisa bangkit dan melestarikan lingkungan kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Mas Pius. Terima kasih Mas Teguh. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami seputar Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada hari 5 Juni 2012. Dan Kompas Pagi masih akan berlanjut, Nurina ya? Iya, setelah jeda berikut. Ada banyak inspirasi di tengah-tengah kita. Andi kalau mau mengembangkan, jadilah seperti mereka gitu. Berbagi sukses. Kompas, Inspirasi Indonesia. Mengupas profil public figure. Prinsip hidup saya adalah seperti kayak air. Mengenal mereka lebih dalam. Dari cerita hidup yang menginspirasi. Saya dapat inspirasinya dari lagunya Riff Low. Drum tuh pakai tangan gitu. Hingga yang menjadi rahasia. Saya harus temukan di Kompas kita. Kompas, Inspirasi Indonesia.
Oke, masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Duke of Edinburgh, yakni Pangeran Philip yang juga suami Ratu Inggris Elizabeth II, dirawat di Rumah Sakit King Edward ke-7, London karena infeksi saluran kencing. Pihak Istana Buckingham tak menyebutkan kapan Pangeran Philip masuk rumah sakit. Buckingham hanya menerangkan suami Ratu Elizabeth II itu akan menjalani observasi selama beberapa hari di Rumah Sakit King Edward ke-7. Dan dengan demikian, bangsawan berusia 91 tahun ini tak akan mampu menghadiri Diamond Jubilee atau peringatan 60 tahun tahta istrinya di Kerajaan Inggris. Ya, ini ada informasi mengenai gerhana bulan yang baru saja terjadi kemarin ya. Lihat nggak, Teguh? Saya nggak sempat lihat karena kemarin mendung kayaknya. Iya, sepertinya mungkin nggak terlihat atau memang kita yang nggak terlihat. Nah, itu dia. Dan memang terjadi sejak pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, terutama di Pantai Tuban. Gerhana bulan terlihat jelas dan dijadikan tontonan banyak orang. Ya, dan warga pun bersemangat mengabadikan fenomena alam ini. Seperti apa? Kita lihat liputan berikut ini. Gerhana bulan terlihat jelas di langit timur Kabupaten Tuban, Jawa Timur sejak Senin petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Gerhana bulan semakin jelas terlihat pada pukul 19. Warga sekitar pantai utara Laut Tuban pun beramai-ramai mengabadikan fenomena alam ini menggunakan kamera digital dan kamera telepon seluler. Sejumlah mahasiswa Observatorium Bosca di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat memantau gerhana bulan dengan menggunakan teleskop Unitron. Pemantauan gerhana bulan sempat diwarnai kepanikan saat terjadi gempa pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Mahasiswa pun berhamburan keluar gedung. Namun pemantauan kemudian kembali dilanjutkan. Peneliti Observatorium Bosca, Dedi Herdi Wijaya menjelaskan fenomena alam ini. Gerhana bulan saat purnama ataupun saat bulan mati itu memang posisinya sejajar ya dengan matahari. Jadi saat purnama biasanya juga pasang naik, bulan mati juga pasang naik juga. Jadi memang ada gaya gravitasi dari bulan. Tapi tentu saja itu tidak, kita sama sekali belum tahu apakah itu bisa memicu gempa pada bertepatan dengan gerhana ini. Gerhana bulan diperkirakan berlangsung 1 jam. Terjadi sejak pukul 18 hingga pukul 19. Hanya sesekali bulan tertutup awan, namun gerhana bulan tetap terlihat jelas. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, itu tadi informasi mengenai gerhana bulan yang baru saja terjadi kemarin ya. Iya. Dan saudara, mengenal hidup serta pergulatan seseorang tokoh bisa membawa kita mengetahui lebih dekat sejarah bangsa. Nah, apalagi jika tokoh itu adalah Inggit Garnasih, perempuan yang cukup berperan menemani sang suami Soekarno di awal pergerakan kemerdekaan. Memiliki tubuh seorang ibu. Apa lantas saya tidak berhak untuk mengucapkannya tapi? Aktris tanah air Happy Salma memerankan tokoh Inggit Garnasih dengan penuh penghayatan. Happy menyuarakan pergulatan batin Inggit Garnasih. Apa yang ada di dalam rumah ini? Penolakan Inggit ditujukan bukan kepada sembarang pria, melainkan kepada Soekarno, sang proklamator yang menjadi suaminya. Akan meminang langsung kepada suaminya. Selama 2 jam, Happy Salma menjelma sebagai Inggit Garnasih dalam bentuk monolog yang menyentak. Sebagai seorang wanita, bagaimana kita bisa berdiri tegak menghadapi kejadian seperti itu, luar biasa menurut saya, dan Happy sangat luar biasa membawakannya. Kata tidak seolah-olah milik lelaki, nyatanya ia berhasil membuktikan bahwa ia perempuan besar dalam zaman besar Indonesia. Dia mengatakan tidak pada Soekarno, bukan pada sembarang orang, bukan pada sembarang lelaki, tetapi pada seorang lelaki yang dalam sejarah besar Indonesia mendirikan bangsa ini. Keberadaan dan peran Inggit Garnasih mengawal Soekarno di awal perjuangan kemerdekaan, seolah menjadi sejarah yang terlupakan. Padahal, Inggit mendampingi Soekarno mulai dari bersekolah di Bandung hingga di masa pembuangan di Ende dan Bengkulu. Tanpa Soekarno, Inggit akan tetap menjadi Inggit, tapi tidak sebaliknya gitu. Dalam masa dia mengukuhkan dirinya, kedewasaan dirinya, Inggit ini yang selalu mendampingi. Pertunjukan monolog Inggit Garnasih dipentaskan di Teater Salihara, Jakarta Selatan sejak 4 hingga 5 Juni.
Monolog ini menjadi persembahan khusus untuk memperingati Bulan Soekarno. Tonggi Siregar, Andrianto Wijayadi, Kompas TV, Jakarta. Itu tadi aktris dalam negeri Happy Salma berlakon teater ya. Ya. Nah ini aktor luar negeri Mel Gibson menabrakkan mobilnya ke perbatasan antar negara saat ia mencoba melarikan diri dari patroli Amerika Serikat. Ya, dan Gibson selamat dari kecelakaan tetapi akhirnya masuk penjara di Meksiko, di mana ia memasuki suatu dunia aneh dan berbahaya hingga seorang bocah berusia 10 tahun menunjukkan jalan keluar untuknya. Dan saudara, itulah kisah peran terbaru Mel Gibson dalam film Get the Gringo yang akan segera tayang di bioskop-bioskop di Indonesia. Dan cuplikan film ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Pagi kali ini. Saya Teguh Parvinanda. Saya Nuna Safitri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.